Babak 81, Ayah terluka. Ayah, kakek, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei melihat Huang Qide bergegas bersama Chen Ying, mereka bertiga dengan cepat menyambutnya. Saat Huang Qide melihat Huang Peng yang terluka terbaring di lantai, dia meraung ke arah Huang Ming, apa yang terjadi? Huang Peng adalah adik laki-lakimu, namun kamu benar-benar memukulnya dengan tangan yang berat. Dalam perjalanan ke halaman timur, Chen Ying melewatkan soal Huang Peng yang terluka, jadi Huang Qide berpikir pasti Huang Ming yang melukai Huang Peng dengan sangat parah. Sebelum Huang Ming bisa mengatakan apa-apa, Huang Jun menyela mereka dengan mengatakan, "Kakek, ini tuanku, pemimpin sekte-sekte pedang besar." Dia menunjukkan dengan tangannya ke arah Liu Wei di sebelahnya. Huang Qide yang marah menjadi linglung saat dia melihat pria parubaya yang berpakaian aneh. Pemimpin sekte-sekte pedang besar. Kakek, barusan, paman kedua tidak sopan terhadap sekte pedang besar kami dan guru yang tersinggung. Karena alasan inilah guru akan. Huang Jun membiarkan kata-katanya memudar di sini, tetapi maknanya yang tersirat jelas. Mata dingin Liu Wei menyapu Huang Qide, kamu adalah Huang Qide. Orang-orang ini terluka oleh aku. Bagaimana dengan itu, kamu ingin melampiaskan kemarahan kamu pada aku. Petik 2. Huang Qide menjadi canggung dan malu, kemudian, wajahnya tersenyum ramah, jadi itu adalah pemimpin sekte dari sekte pedang besar, senior Liu Wei. Apa yang dikatakan senior Liu Wei? Adalah Huang Peng yang menyinggung sekte pedang besar dan senior Liu Wei di tempat pertama. Merupakan kehormatan baginya untuk diberi pelajaran oleh senior Liu Wei, memang, pelajaran harus diajarkan. Petik 2. Dibandingkan dengan momentum ketika keduanya tiba, Huang Qide dan Chen Ying tampak seperti orang lain. Liu Wei mendengus dingin, dan, menasehati, Huang Qide dengan nada merendahkan, Huang Qide, menurut pendapat aku, seorang putra seperti ini tidak pantas dijaga. Kamu tidak akan tahu pada hari mana dia akan membawa malapetaka yang menghancurkan ke Huang klan Manor. Petik 2. Ekspresi Huang Qide menjadi jelek, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Su Yan, yang memegang Huang Peng, mendengar itu, dia takut dan marah pada saat yang sama. Namun, Liu Wei menjentikkan lengan bajunya dan pergi setelah mengatakan itu, bersama dengan Huang Jun, Huang Ming dan Huang Wei mengikuti di belakang. Huang Qide membuka mulutnya, menutupnya, dan kemudian membuka lagi beberapa kali namun tidak ada kata-kata yang keluar saat dia melihat keempat siluet itu semakin mengecil. Berdiri di sana, ekspresinya gelap dan suram, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Manor, kamu tahu, Tuan Manor kedua. Beberapa menit kemudian, Chen Ying berjalan ke Huang Qide dan bertanya dengan hati-hati, haruskah kita membiarkan Tuan Manor kedua sembuh terlebih dahulu? Huang Qide melihat ke langit dan menghela nafas, kemudian dia berbalik dan pergi setelah mengangguk ke Chen Ying, menunjukkan bahwa dia setuju dengan sarannya. Setelah meninggalkan halaman timur, Liu Wei, Huang Jun, Huang Ming dan Huang Wei, sekte master dan ayah serta dua putra kembali ke halaman utara. Huang Ming bersikeras agar Liu Wei istirahat dulu dan membuat pengaturan yang tepat. Ketika semuanya sudah diatur, trio ayah dan anak lelaki meninggalkan halaman dan pergi ke aula utama. Duduk di aula utama, Huang Wei dengan berani berkata kepada Huang Ming, "Ayah, kita harus mengambil kesempatan ini dan membujuk kakek untuk mengusir Huang Peng dari Huang klan Manor. Selama Huang Peng berada di luar, posisi Manor Lord di masa depan dijamin akan diambil alih oleh ayah." Petik 2. Usir Huang Peng dari Huang klan Manor. Huang Ming mengerutkan kening, itu tidak terlalu bagus, kan? Siapa yang peduli apakah itu baik atau tidak? Huang Wei kemudian menambahkan, "Ayah, kamu sudah mengatakan sebelumnya, untuk menjadi sukses, orang tidak perlu repot dengan masalah sepele. Jika Huang Peng itu tetap di sini di Huang klan Manor, dia akan selalu menjadi faktor risiko bagi ayah." Sejak majelis klan terakhir, sikap kakek terhadap Huang Peng telah berubah 180 derajat, dan kamu sendiri menyadarinya. Tidak hanya itu, banyak dari tetua Manor telah condong ke sisi Huang Peng dan lidah sudah bergoyang-goyang di sekitar Manor bahwa ada kemungkinan besar bahwa kakek akan menyerahkan posisi Manor Lord ke Huang Peng. Petik 2. Pada saat ini, Huang Jun mendukung Huang Wei, mengatakan, apa yang dikatakan adik kecil itu masuk akal. Ayah, kita bisa menggunakan Huang Peng yang menyinggung tuanku sebagai alasan untuk membujuk kakek untuk mengusir Huang Peng dari Huang klan Manor. Petik 2. Huang Ming tetap diam. Ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Huang Wei membujuk. Huang Min mengangkat kepalanya, menatap kedua putranya saat dia mengangguk. 2 hari berlalu. Hari ini sekarang adalah hari pertama tahun baru. Seperti tradisi bertahun-tahun, Huang klan Manor memiliki suasana yang meriah dan dekorasi tahun baru yang merah di mana-mana di istana. Suasana sangat tinggi dan meriah di halaman utara, dan halaman timur yang tenang adalah perbandingan yang jelas. Sementara para penjaga dan pelayan Huang klan Manor sibuk dengan persiapan, beberapa mil di luar Huang klan Manor, beberapa tokoh sedang menerjang jalan yang tertutup salju, menuju lebih dekat ke Huang klan Manor. Melihat garis besar Huang klan Manor semakin dekat dan dekat, kegembiraan tiba-tiba muncul di hati Xiaolong. Akhirnya, dia kembali ke Huang klan Manor. "Ayah, Bu, putramu kembali." Segera, Huang Xiaolong mencapai ruang terbuka di depan pintu masuk utama Huang klan Manor dan berdiri di sana, menatap pintu. Dia ingat adegan dari 1 tahun yang lalu ketika dia meninggalkan Huang klan Manor bersama Fei Hou, dan orang tuanya berdiri di tempat yang tepat ini, menyaksikan kepergiannya. Pada saat ini, salju melayang turun dari atas dan beberapa mendarat di tubuh Huang Xiaolong, memancarkan ledakan dingin yang kecil. Salju turun lagi, gumam Huang Xiaolong pada dirinya sendiri, ada juga badai salju besar di akhir tahun lalu. Marsal Haotian dan Fei Hou berdiri beberapa langkah di belakang Huang Xiaolong dan tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka menunggu Huang Xiaolong. Hahaha. Pada saat ini, monyet ungu kecil di bahu Xiaolong mencicit penuh semangat. Dalam perjalanan kembali ke Huang klan Manor, Huang Xiaolong tentu saja membawa monyet ungu kecil itu bersamanya.
Mencicit monyet ungu kecil itu tampaknya menarik Xiaolong kembali dari kenang-kenangannya. Dia melirik pria kecil yang memantul di bahunya dan tersenyum, rupanya, pria kecil ini mendesaknya untuk masuk dengan cepat. Ayo pulang. Huang Xiaolong terkekeh, mengangkat kakinya dan melangkah melewati pintu. Marsal Haotian dan Fei Hou mengikuti setelah Huang Xiaolong ke Huang Klan Manor. Namun, ketika Xiaolong berjalan ke Huang Klan Manor, dia memperhatikan para penjaga dan pelayan menghindarinya dari jauh dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ini menimbulkan keraguan dan kecurigaan di Huang Xiaolong. Ketika dia berada di dekat halaman timur, dia melihat adiknya Huang Xiaohai berjongkok di salah satu sudut, menghantam salju di tanah dengan tongkat kecil sambil menangis. Xiaohai, seru Huang Xiaolong. Mendengar suara yang akrab, Huang Xiaohai melompat tiba-tiba dan berbalik, dan kaki kecilnya berlari ke arah Huang Xiaolong. Memeluk Huang Xiaolong, Huang Xiaohai berteriak keras, "Kakak, akhirnya kamu kembali." Petik 2. Dalam sekejap, air mata Huang Xiaohai telah meredam jubah Huang Xiaolong. Xiaohai, beritahu kakak apa yang terjadi. Apakah Huang Min menggertakmu? Huang Xiaolong bertanya dengan lembut, menghapus noda air mata dari wajah Huang Xiaohai. Huang Xiaohai tidak menjawab dan terus menangis dengan menyedihkan. Apa itu? Xiaohai, apa yang terjadi? Huang Xiaolong memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Ayah, dia. Huang Xiaohai menangis dan mengeluarkan beberapa kata yang hampir tidak dapat dipahami dari mulutnya. Ayah terluka, dan kakak kedua juga. Huang Xiaohai berteriak sambil menyeka air matanya sendiri. Apa? Ekspresi Huang Xiaolong tidak terlihat bagus saat ia berlari ke halaman Paskah. Marsal Haotian dan Fei Hou bertukar pandang dan bergegas untuk menyusul Huang Xiaolong. Bergegas ke kamar ayahnya, pintu sudah terbuka dan Xiaolong berlari ke kamar ayah. Melangkah ke kamar, orang pertama yang dilihatnya adalah ibunya, Su Yan, duduk di samping tempat tidur, kepalanya menoleh untuk menatapnya, dan Xiaolong melihat matanya merah karena menangis. Dan seseorang berbaring di tempat tidur, ayahnya, Huang Peng. Ayah, Huang Xiaolong datang ke samping tempat tidur, mendekat ke Huang Peng dan berteriak. Matanya berbingkai merah. Di tempat tidur, Huang Peng yang pucat mengerikan perlahan membuka matanya, melihat Huang Xiaolong, dia mencoba tersenyum dan memancarkan suara yang lemah dan serak yang nyaris tidak terdengar, Xiaolong, kamu kembali. Ayah, siapa itu? Katakan siapa itu yang melukaimu seperti ini. Tinju Huang Xiaolong mengepal erat melihat kulit ayahnya yang mengerikan dan hatinya sakit dan penuh dengan amarah. Babak 82, Roll Out Here. Ketika Huang Peng mendengar kata-kata Huang Xiaolong, dia tersenyum lemah dan berusaha keras untuk berbicara dan suaranya terdengar kecil dan lemah. Xiaolong, ayah baik-baik saja, sungguh. Kata-kata Huang Peng hanya berfungsi untuk membuat sakit hati Huang Xiaolong meningkat. Baik, terluka sampai sejauh ini, namun ayah sebenarnya bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Bu, siapa yang melukai ayah? Siapa yang melakukannya? Katakan padaku. Huang Xiaolong menoleh ke samping, menuntut jawaban dari Su Yan. Su Yan ragu-ragu, matanya masih merah dan bengkak karena menangis. Xiaolong, kamu harus cepat pergi. Tinggalkan Huang Klan Manor. Tiba-tiba Huang Peng mendesak. Iya, Xiaolong, cepat-cepat meninggalkan Huang Klan Manor, semakin cepat semakin baik. Su Yan setuju, memaksa putranya. Tinggalkan Huang Klan Manor. Huang Xiaolong tertegun, dan kemungkinan terlintas di benaknya. Dia bertanya dengan nada marah, ayah, apakah itu Huang Ming? Jejak panik muncul di mata Huang Peng dan Su Yan, keduanya menolak untuk menjawab. Huang Ming, sungguh, itu dia. Melihat reaksi orang tuanya, Huang Xiaolong tahu dia sudah menebak dengan benar. Kemarahan berapi-api membakar hatinya dan niat membunuh melintas pupilnya dan menghilang sama cepat. Dia berbalik ingin meninggalkan ruangan. Xiaolong, Su Yan meraih tangan Huang Xiaolong, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berteriak, jangan pergi. Jangan pergi ke halaman utara. Saudara laki-laki Huang Wei, Huang Jun, kembali. Bersama dengan Huang Jun adalah tuannya, pemimpin Sekte Pedang Besar, Liu Wei. Petik 2. Pemimpin Sekte Pedang Besar Sekte Liu Wei. Mata Huang Xiaolong menyipit berbahaya. Iya nih, bahkan, ayahmu terluka oleh Liu Wei. Bahwa Liu Wei adalah ahli bidang Xiantian. Su Yan menangis dan tersedak ketika dia mengatakan apa yang terjadi. 2 hari yang lalu, Huang Jun kembali dan menemukan bahwa kamu mematahkan tangan dan kaki Huang Wei selama pertemuan klan tahun lalu, dan senior itu Fei Hou melukai Huang Ming. Karena itulah, sehari sebelum kemarin, Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei membawa Liu Wei ke Courtyard Timur. Petik 2. Su Yan berhenti di sini tapi siapapun bisa menebak apa yang terjadi setelah itu. Huang Wei juga menendang adik perempuanmu. Su Yan menangis semakin keras memikirkan situasi tragis putrinya. Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei bahkan berkata, ketika kamu kembali, mereka akan menghapus utang dengan kamu dan senior Fei Hou. Xiaolong, kamu harus cepat-cepat meninggalkan Huang Klan Manor bersama senior Fei Hou. Kalau tidak, ketika mereka tahu bahwa kamu kembali, itu akan terlambat. Petik 2. Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, Liu Wei. Sebuah cahaya tajam, menusuk bersinar di mata Huang Xiaolong, berbalik, dia melihat Marsal Haotian di belakangnya, apakah kamu tahu pemimpin Sekte Pedang Besar ini, Liu Wei? Membalas Tuan Muda, meskipun pemimpin Sekte Pedang Besar Liu Wei adalah ahli ranah Xiantian, dia hanya orde pertama Xiantian. Dia baru saja maju beberapa tahun yang lalu. Sekte Pedang Besar adalah sekte dari Kerajaan Baolong yang berdekatan, Liu Wei sebagai pemimpin sekte, tentu saja, sesuatu yang Marsal Haotian ketahui. Namun, mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Orde pertama Xiantian, Huang Xiaolong menyeringai. Pada saat itulah Huang Peng dan Su Yan memperhatikan kehadiran Marsal Haotian di ruangan itu. Tuan Muda, mungkinkah dia menjadi budak baru Xiaolong?
Tapi tak satu pun dari mereka yang memikirkan masalah ini. Huang Peng menatap Fei Hao dengan cemas. Senior Fei Hao, aku mohon padamu, lindungi Xiaolong dan tinggalkan Huang Klan Manor dengan cepat sebelum terlambat. Pada saat yang sama di halaman utara, seorang penjaga Huang Klan Manor datang untuk melaporkan kembalinya Huang Xiaolong ke trio ayah dan anak, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Setelah mendengar laporan itu, Huang Wei tertawa terbahak-bahak. Haha, anjing kecil Huang Xiaolong dan budak anjingnya Fei Hao benar-benar kembali. Kali ini, aku ingin melihat apakah mereka sangat beruntung dan bisa lolos dari ini. Saat dia mengatakan ini, dia memandang Huang Jun, kakak, kemudian, jangan membunuh budak anjing itu Fei Hao. Pertama, hancurkan kultivasinya dan Huang Xiaolong, lalu hancurkan setiap tulang di tubuh mereka dengan kejam. Petik 2. Adapun anjing kecil Huang Xiaolong, dia benar-benar berani mematahkan tangan dan kakiku. Aku ingin dia menderita 10 kali, 100 kali lebih buruk. Cahaya haus darah terbakar di mata Huang Wei. Huang Jun memandangi saudaranya dan menjawab, yakinlah, aku tidak akan membiarkan anjing budak itu Fei Hao mati dengan nyaman. Pada saat itu, Huang Xiaolong dan budidaya Fei Hao akan dihancurkan. Tentang bagaimana menghadapi mereka setelah itu, aku akan menyerahkannya kepada ayah dan kamu untuk memutuskan. Dia berdiri setelah meyakinkan Huang Wei, aku akan meminta guru ke sini sekarang. Petik 2. Huang Ming mengangguk. Maka, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei meninggalkan aula utama untuk mengundang Liu Wei. Sementara ketiganya pergi menemui Liu Wei, Huang Qide juga mendapat kabar tentang Huang Xiaolong dan Fei Hao kembali. Duduk di kursi, dia menghela nafas, dan kepada Chen Ying dia berkata, ayo, mari kita melakukan perjalanan ke halaman timur. Beberapa menit kemudian, Huang Qide dan Chen Ying tiba di Eastern Courtyard dan secara kebetulan bertemu dengan 3 orang yang baru saja keluar, Huang Xiaolong, Marshal Haotian, dan Fei Hao. Melihat Huang Qide, tatapan Huang Xiaolong sedingin es. Sebelumnya, ketika Su Yan menceritakan kembali apa yang terjadi, Su Yan berkata 2 hari yang lalu, ketika Huang Qide mengetahui bahwa Liu Wei yang melukai ayahnya, Huang Qide benar-benar tersenyum ramah pada Liu Wei dan berkata bahwa ayahnya harus diberi pelajaran. Seharusnya, mata Huang Xiaolong seperti pisau yang jatuh di tubuh Huang Qide. Memiliki hati nurani yang bersalah, Huang Qide tidak berani menatap mata Huang Xiaolong. Tiba-tiba, suara berisik yang keras terdengar di luar halaman. Dogi kecil Huang Xiaolong, aku tahu kamu dan anjing dari seorang budak Fei Hao kembali, bangun di sini. Ini adalah suara Huang Wei. Rasa dingin di mata Huang Xiaolong semakin kuat, dia telah merencanakan untuk pergi ke halaman utara, tetapi dia tidak berharap bahwa mereka akan bergegas ke sini dulu. Trio ayah dan anak ini benar-benar tidak sabar untuk melihatnya. Tapi, ini tidak buruk, menyelamatkannya dari upaya berjalan ke sana. Dia berbalik ke arah Fei Hao berkata, seseorang menyuruh kita untuk keluar, ayo pergi. Karena beberapa orang tidak sabar untuk melihat kami tidak boleh mengecewakan orang lain. Petik 2. Ya, Tuan Muda, Fei Hao dan Marshal Haotian setuju dengan hormat. Mereka bertiga menyapu melewati Huang Qide dan Chen Ying, berjalan keluar dari halaman. Sementara Huang Qide yang malu berkata kepada Chen Ying, ayo, kita juga akan keluar. Keduanya mengikuti di belakang kelompok 3 orang Huang Xiaolong, keluar dari halaman. Muncul di perimeter luar halaman timur, Huang Xiaolong segera melihat Huang Ming, Huang Wei, dan Huang Jun berdiri di luar. Sudah hampir 3 tahun sejak Huang Xiaolong terakhir melihat Huang Jun. Meskipun begitu, hanya dengan satu pandangan, Xiaolong bisa mengenalinya tanpa kesulitan, terlepas dari tinggi dan tubuhnya, tidak ada banyak perubahan pada fitur wajahnya. Berdiri satu langkah di depan ketiganya adalah seorang pria parubaya yang berpakaian aneh. Orang ini haruslah Tuan Huang Jun, pemimpin Sekte Pedang Besar, Liu Wei. Ketika Huang Ming, Huang Wei, dan Huang Jun melihat Huang Xiaolong muncul, Huang Wei langsung menyeringai, anjing kecil Huang Xiaolong, kamu tidak mengharapkan kami datang begitu cepat, benar? Mendengarkan perkataan Huang Wei yang tidak berperasaan dan tidak sopan, Marshal Haotian dan Fei Hao akan bergegas keluar untuk mengajar anak nakal itu pelajaran tetapi Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menghentikan keduanya. Dia memandang Huang Wei dan mencibir, aku benar-benar tidak berharap kalian semua akan bergegas ke sini untuk mati dengan cemas. Huang Wei sangat marah, tetapi Huang Jun berbicara lebih cepat darinya, Huang Xiaolong, ini Tuan Liu Wei. Tuanku Liu Wei adalah pemimpin Sekte Pedang Besar, ahli bidang Xiantian. Matanya menyapu Fei Hao di belakang Huang Xiaolong, dia mengejek, dia adalah budak anjing itu Fei Hao. Kamu pikir dengan Tagalong puncak akhir budak anjing prajurit ke-10 Orde, kamu bisa menjadi sombong dan tak terkalahkan di dunia ini. Izinkan aku memberitahu kamu, di depan tuan aku, pelayan budak anjing kamu itu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seekor anjing. Sama seperti Huang Jun selesai mengucapkan kata-katanya, Huang Qide berjalan keluar dari pintu masuk Eastern Courtyard bersama Chen Ying. Melihat Huang Qide, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei tertegun, Huang Qide berada di sini di halaman timur saat ini benar-benar di luar harapan mereka. Babak 83, apa itu Sekte Pedang Besar? Ayah, kakek. Melihat Huang Qide, trio ayah dan anak itu menyambutnya. Huang Qide mengangguk sambil mendesah dalam hatinya. Meskipun Huang Ming dan putra-putranya menyambutnya seperti biasa, rasa hormat itu tidak ada lagi seperti sebelumnya. Siapapun bisa tahu itu hanya ucapan salam ala kerabat kepada seorang kerabat. Senior Liu Wei, Huang Qide datang di depan Liu Wei dan menyapa dengan hormat. Liu Wei bahkan tidak repot-repot mengangguk, hanya mendengus, melalui lubang hidungnya dan memusatkan perhatiannya pada Huang Xiaolong, serta Marsekal Haotian dan Fei Hao yang menjaganya di punggungnya. Ketika tatapannya jatuh pada Fei Hao, dia bertanya, kamu adalah Fei Hao. Puncak Ordo ke-10 ke-10. Tidak mudah bagi kamu untuk menumbuhkan sampai puncak Ordo ke-10 terlambat, kami akan melakukannya dengan cara ini.
Jika kamu berlutut dan menyerah kepada aku secara sukarela, menyerah pada Big Sword Sekte, aku dapat mengampuni kamu dan mengangkat kamu sebagai tetua Sekte Pedang Besar kami. Petik 2. Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei Linglung. Tetua Sekte Pedang Besar. Tuan, ini, Huang Jun tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya. Ekspresi wajah Liu Wei berubah dingin karena ketidakpuasan, kamu belum memenuhi syarat untuk campur tangan di sini, mundur. Hati Huang Jun bergetar dan dengan cepat berkata, ya Tuan. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan baik? Liu Wei berbalik ke Fei Hou. Pada saat ini, Marshal Hao Tian dan Fei Hou bertukar pandang, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Apa yang kalian berdua tertawakan? Liu Wei menggelap. Fei Hou melihat situs yang berlawanan, mencibir, Sekte Pedang Besar. Apa itu Sekte Pedang Besar? Petik 2. Setelah kata-kata Fei Hou mendarat, Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, bahkan Huang Qide dan Chen Ying tercengang, melihat Fei Hou dengan tak percaya. Omong kosong apa yang dilontarkan budak anjing ini? Mereka bahkan ragu apakah mereka mendengar dengan benar. Apa yang kamu katakan? Liu Wei tidak terkecuali, dia juga blanket sejenak. Telingamu memiliki masalah. Fei Hou, dengan murah hati, mengulangi dengan suara dingin, aku berkata, apa yang kamu pikirkan tentang Big Sword Sect, agar aku berlutut dan tunduk padamu? Ingin memberi aku posisi elder, huff. Petik 2. Kamu. Wajah Liu Wei memerah kemudian menjadi ungu karena marah, auranya melonjak tiba-tiba dan energi mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Niat membunuh yang tajam membuat Huang Qide dan orang-orang di sekitarnya kehilangan warna mereka dan mereka terhuyung mundur ketakutan. Menelusuri kematian. Karena kamu yang menginginkannya, pertama-tama aku akan menghancurkan kultivasi kamu dan kemudian membuat kamu menderita kematian yang hidup di mana kematian adalah kemewahan. Liu Wei memelototi dengan marah, tiba-tiba, telapak tangannya menyerang ke arah Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou sekaligus. Aku akan membiarkanmu mengalami keterampilan mahakarya ilahi Big Sword Sect aku. Dark Golden Big Palm. 3 cetakan telapak emas besar menembus udara dan mencapai Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou dalam sekejap. Secara kebetulan, Su Yan keluar dari halaman saat ini dan melihat apa yang terjadi. Takut, dia berteriak, Xiaolong. Di sisi lain, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei diam-diam melompat kegirangan, terutama Huang Wei. Matanya berbinar-binar dengan perasaan Schadenfreude, Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, aku akan melihat betapa menyedihkannya kamu akan mati. Menyaksikan telapak tangan berwarna emas hampir mengenai ketiga orang itu, sebuah bayangan melintas dan menangkis serangan Liu Wei dengan satu tangan. Rumble gelombang. Sebuah ledakan keras bergemuruh dan energi dari benturan tersebar di keempat arah. Batu-batu dan trotoar di sekitarnya hancur berkerikil dan berdebu, berputar-putar dan terbang di udara. Huang Ming, Huang Qide, dan sisanya lari panik. Dan pemimpin Sekte Pedang Besar Sekte Liu Wei terhuyung mundur dengan langkah-langkah goyah dari rebound energi. Dengan setiap langkah mundur, trotoar batu di bawah kakinya pecah berkeping-keping. Liu Wei mundur ke sudut sebelum berhasil menyeimbangkan dirinya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas orang yang baru saja bergerak, dan itu bukan Fei Hou. Ekspresi terkejut terpampang di wajah Liu Wei, menatap Marshal Hao Tian, kamu seorang Xiantian. Orang ini, seperti Fei Hou mengikuti di belakang Huang Xiaolong, mengenakan jubah yang pas dan tampak seperti orang tua di usianya yang 70-an, namun dia sebenarnya adalah ahli ranah Xiantian. Kekuatannya itu. Orde kedua Xiantian. Pasti Xiantian Orde kedua. Setelah mengatasi keterkejutannya, wajah Liu Wei sangat buruk. Meskipun dirinya seorang Xiantian, dia baru saja maju belum lama ini. Itu adalah celah yang sangat besar untuk bertarung melawan Xiantian Orde kedua. Huang Ming, Huang Jun, Huang Wei, Huang Qide dan Chen Ying, serta Su Yan, yang baru saja keluar dari halaman, menatap bodoh pada Marsekal Hao Tian. Xiantian, sebenarnya ahli ranah Xiantian. Sama seperti Fei Hou, lelaki tua ini, pakar Xiantian, menyebut Huang Xiaolong, tuan muda. Selain itu, dia adalah ranah Xiantian urutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Liu Wei. Ini, bagaimana ini mungkin? Huang Wei tergagap. Huang Ming dan Huang Jun merasakan perasaan gelisah dan takut yang kuat setelah menyadari apa yang terjadi. Siapa kamu? Liu Wei memandang Marshal Hao Tian dengan ekspresi jelek, hanya ada begitu banyak ahli Xiantian di kerajaan Luotong. Pria berusia 70 tahun ini tidak mungkin menjadi orang tanpa nama. Marshal Hao Tian terbang diam-diam, mengabaikan Liu Wei, dan tombak panjang muncul entah dari mana. Mengurangi Liu Wei tanpa ampun. Murka surga. Gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya turun hujan seperti meteor jatuh pada Liu Wei dalam sekejap mata. Ketakutan, Liu Wei mundur untuk menghindari mereka dan tiba-tiba, tangannya tumbuh lebih besar, berubah menjadi warna emas. Pada saat yang sama, pedang panjang muncul di belakangnya. Itu adalah pedang yang sangat panjang seolah-olah itu terdiri dari puluhan pedang kecil yang menciptakan pedang panjang seperti cambuk. Roh bela diri Liu Wei disebut 9 pedang bersama. Nine Joint Sword adalah 11 arwah bela diri kelas atas. Dengan roh bela dirinya keluar, Liu Wei melambaikan tangannya dan 9 pedang bersama menjadi pedang selama seekor naga, terus berputar di sekitar tubuhnya sementara sinar pedang ditembakkan berbenturan melawan serangan tombak Marshal Hao Tian. Zeng, zeng, zeng. Petik 2. Serangkaian tabrakan berdering tajam di udara. Setiap kali bentrok, tubuh Liu Wei akan gemetar dan terhuyung mundur selangkah. Sementara Liu Wei sedang berjuang di bawah, di atas di udara, singa hitam raksasa muncul di belakang Marsekal Hao Tian, singa hitam dengan pupil biru tua. Kamu bahkan bisa melihat napas mengerikan keluar dari mulutnya saat kabut hitam bergulir seperti awan gelap. Melihat munculnya singa hitam, tubuh Liu Wei bergetar, dan sebuah pikiran melintas di otaknya. Dengan terguncang, Liu Wei berkata, kamu marsot Hao Tian kerajaan Luotong.
Di seluruh kerajaan Luotong, hanya roh bela diri Marsal Haotian yang merupakan singa neter gelap. Marsal Haotian, Huang Ming, Huang Jun, Huang Wei, Huang Qide dan Su Yan merasa seperti sambaran kilat melintas di benak mereka ketika mereka mendengar itu, meninggalkan dengungan tak berujung yang tidak akan hilang. Mata mereka praktis muncul memandang pria tua berjubah ketat itu. Pria tua ini itu Marsal Haotian dari kerajaan Luotong. Marsekal Haotian yang berdiri di atas ribuan tentara dan jenderal dan di bawah satu raja. Mengabaikan ekspresi di sekitarnya, siluet Marsal Haotian melintas dan muncul kembali di depan Liu Wei. Tombak panjang berayun dan Dark Nether Lion meraung ke langit saat bergerak di atas kepala Liu Wei, dua kaki membanting Liu Wei, mirip dengan dua pilar hitam besar. 9 pedang bersama arai. Liu Wei berteriak ketakutan. Spirit pedang 9 pedang bersama terbang ke langit, dari satu pedang panjang yang berubah menjadi 9 pedang pendek untuk membentuk arai 9 pedang melawan Dark Nether Lion, di mana kedua tinjunya meninju Marsal Haotian. Boom! Ledakan keras terdengar. Dan teriakan Liu Wei bergema ketika tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding jauh di belakang, dekat dengan halaman timur. Sejak awal, kekuatan Marsal Haotian adalah tingkat yang lebih tinggi darinya, kekuatan serangan roh bela diri binatang buasnya jauh lebih tinggi dari Nine Joint Sword-nya. Bagaimana lawan Liu Wei Marsal Haotian? Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei memandang Liu Wei yang terjebak di dinding dan menggigil kedinginan mengalir turun ke hati mereka. Bab 84, Paman Sulung itu salah. Liu Wei, yang dimakamkan di bawah puing-puing dinding, tiba-tiba terbang keluar. 9 pedang bersama berkumpul kembali sekali lagi sebelum Liu Wei, berubah menjadi pedang panjang naga. Setelah membebaskan diri dari puing-puing, dia melompat ke pedang panjang dan naga longsword ditembakkan. Liu Wei sebenarnya ingin melarikan diri. Ingin lari. Melihat tindakannya, Marsal Haotian mencibir. Roh bela dirinya, Dark Nether Lion, kembali ke sisinya dan dia jiwa berubah dalam sekejap, menunjukkan cahaya gelap menyilaukan yang bersinar 3 meter selebar energi yang kuat berputar keluar dari Marsekal Haotian. Marsal Haotian memandang Liu Wei dengan mata dingin, tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meraung ke arah Liu Wei di udara. 9 Nether Roars. Seekor raksasa hitam singa yang gelap muncul di udara entah dari mana dan mengangkat kepalanya dan meraung keras. Raungan yang mengguncang langit, Huang Ming, Huang Qide dan yang lainnya merasakan gendang telinga mereka, untuk sementara kehilangan pendengaran mereka. Ini adalah kemampuan supernatural roh jiwa singa Marsekal Haotian kegelapan singa. Di bawah mata orang-orang yang ketakutan di bawah ini, gelombang suara auman terus menyebar lebih jauh, satu demi satu seperti badai topan dan dengan cepat mengejar Liu Wei yang melarikan diri dengan menggunakan pedang panjang. Kepala Liu Wei berbalik, dan apa yang dilihatnya membuat murid-muridnya semakin kecil karena ketakutan. Ledakan. Gelombang suara menghantamnya, Liu Wei merasa seperti terkoyak oleh badai, tubuhnya terkejut dan terlempar ke tanah dengan kejam. Secara kebetulan, Liu Wei jatuh pada dekorasi gunung palsu di salah satu taman kecil dan di bawah beratnya, gunung palsu hancur dan potongan-potongan batu terbang ke segala arah. Satu raungan untuk menembak Liu Wei. Marsal Haotian melintas dan hampir seketika muncul kembali di taman kecil tempat Liu Wei menabrak, dan tepat ketika Liu Wei berhasil merangkak naik, tombak berayun keluar. Liu Wei menghindari serangan itu dengan panik dan meskipun dia berhasil menghindari serangan pada poin vitalnya, tombak itu masih menebas pundaknya. Marsal Haotian mengeluarkan tombaknya dan darah hangat menyembur keluar seperti air mancur dari bahu Liu Wei. Tubuh Liu Wei menjadi tidak stabil karena cedera dan tubuhnya bergetar saat dia terhuyung mundur. Kamu, Liu Wei menatap Marsal Haotian penuh ketakutan di matanya. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Marsal Haotian sudah mendekatinya dan sebuah telapak tangan mengenai dada Liu Wei. Liu Wei merasa seolah-olah organ internalnya hancur di dalam. Kedua tangan Marsekal Haotian meringkuk menjadi cakar yang menggenggam Liu Wei dan terbang ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou. Tuan muda, ini Liu Wei, bagaimana aku harus menanganinya? Marsal Haotian menjatuhkan Liu Wei, dan tubuh Liu Wei berguling di depan kaki Huang Xiaolong. Sampai sekarang, jubah Liu Wei yang pernah bersih diwarnai bercak darah, kotoran, dan rambutnya yang acak-acakan. Dia tidak lagi menjadi sosok yang sombong dan sombong, maha kuasa, menghadap pemimpin sekte. Liu Wei menghapus darah dari wajahnya, menatap Huang Xiaolong sambil terkikik, "Pang, aku pemimpin sekte-sekte pedang besar, kamu berani membunuhku." Huang Xiaolong mencibir dan berkata kepada Marsekal Haotian, "Pertama, buang Laut Qi-nya." Wajah Liu Wei menjadi jelek sampai ekstrim, bagi seorang ahli ranah Xiantian, Laut Qi adalah tempat pertempuran kita akumulasi. Jika Laut Qi hancur, itu berarti kultivasi seseorang sedang dihancurkan. Bahkan jika dia ingin memperbaiki Laut Qi-nya di masa depan, tidak ada metode yang bisa melakukannya. "Pang, kamu berani." Liu Wei meraung marah, menatap Huang Xiaolong, "Jika kamu berani menghancurkan Laut Qi-ku, para ahli Big Sword Sekte pasti akan keluar berbondong-bondong untuk memusnahkan seluruh Huang klan Manormu." Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh terhadap ancaman itu dan pandangannya tertuju pada Marsal Haotian. "Ya, Tuan muda." Marsal Haotian memahami makna Huang Xiaolong dan mengakui dengan hormat. Satu telapak tangan mengarah ke hati Liu Wei dan jatuh, Laut Qi yang ahli para ahli Xiantian berlokasi di mana jantung berada. Bang! Pa! Suara ledakan lembut bisa terdengar keluar dari daerah jantung Liu Wei, mirip dengan balon meledak. Liu Wei menjerit luar biasa, tubuhnya berguling-guling di tanah karena rasa sakit, membentur meja batu marmer taman tidak jauh dari sana. Meraih ke atas meja, Liu Wei berjuang untuk berdiri dan dia menjadi gila dan menjerit di bagian atas paru-parunya, "Laut Qi-ku. Kamu menyia-nyiakan Laut Qi-ku." Dia melolong ke langit, mata merah memandang dengan kegilaan dan kebencian berbisa terhadap Huang Xiaolong dan Marsal Haotian dan dia berteriak, "Kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini." Menyesal. Huang Xiaolong menghampiri Liu Wei, tangannya tiba-tiba membengkokkan cakar dan menggenggam kedua tangan Liu Wei, dan memutarnya dengan paksa.
Suara patah tulang bergema saat Huang Xiaolong mematahkan kedua lengan Liu Wei. Setelah Laut Qi Liu Wei hancur, ia tidak lagi memiliki basis kultivasi. Dengan demikian, bahkan di depan puncak Orde ke-6 Huang Xiaolong, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekte Pedang Besar adalah salah satu sekte kuat kerajaan Baolong, dan dia, sebagai pemimpin sekte pedang besar, kapan dia pernah dipermalukan dengan cara seperti itu? Dia, lengan seorang ahli ranah Xiantian sebenarnya dipelintir patah oleh bocah 10 tahun. Dia kesakitan, tetapi itu hanya meningkatkan kejahatan di matanya, berharap dia bisa menelan Huang Xiaolong sekaligus. Aku ingin membunuhmu, anjing kecil. Ketika dia berteriak, telapak tangan Fei Hou menamparkan pipi kirinya, langsung menamparkan Liu Wei. Pada saat Liu Wei mendarat di tanah lagi, wajah kirinya bengkak seperti babi. Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, Huang Qide, dan Chen Ying tidak berani bergerak. Mereka menyaksikan Marsal Haotian menyia-nyiakan Laut Qi Liu Wei, menyaksikan kedua lengan Liu Wei dipelintir dan dipatahkan oleh Huang Xiaolong dan hati mereka penuh ketakutan dan menggigil ketakutan. Terutama Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei, trio ayah dan anak ini. Masing-masing wajah mereka pucat pasi, dingin seperti jatuh ke dalam ribuan meter jurang sedingin es, tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali. Liu Wei mengerahkan upaya terakhir untuk berdiri, dan kali ini, tidak ada lagi kekejaman di matanya tetapi ketakutan. Huang Xiaolong, kamu, lepaskan aku. Selama kamu membiarkan aku pergi, aku bisa menjamin Big Sword Sect aku tidak akan mengejar masalah ini, dan tidak akan membalas dendam pada Huang Klan Manor. Liu Wei memohon, suaranya serak. Tidak akan membalas dendam. Huang Xiaolong berdiri di depannya dan menggelengkan kepalanya. Pisau Asura sudah ada di tangannya. Melihat baling-baling di tangan Huang Xiaolong, Liu Wei tersentak ketakutan. Aku mohon, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Huang Xiaolong, jangan bunuh aku, apapun yang kamu mau, aku bisa menjanjikanmu. Petik 2. Ekspresi Huang Xiaolong dingin, bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Kamu seharusnya tidak bertindak seperti itu dari awal. Ketika kamu melukai ayahku 2 hari yang lalu, kamu seharusnya mengharapkan akhir seperti itu. Petik 2. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Liu Wei bisa merasakan niat membunuh yang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Dalam ketakutan dan kepanikan, Liu Wei sebenarnya berlutut, kamu tidak bisa membunuhku. Aku seorang prajurit kerajaan Xiantian, kamu tidak bisa membunuhku. Prajurit kerajaan Xiantian. Bilah di tangan Huang Xiaolong terayun secara horizontal, dan 2 lampu bilah tajam menebas ruang, menggambar 2 garis merah di tenggorokan Liu Wei. Melihat ke bawah, kedua tangan Liu Wei mencengkeram lehernya sendiri saat dia jatuh tertelungkup. Darah tumpah dari leher melalui celah jari-jarinya dan menodai tanah yang berwarna merah gelap. Pemimpin Big Sekte Pedang, seorang ahli ranah Xiantian, Liu Wei, menarik napas terakhirnya. Mayat Liu Wei terbaring di sana dengan mata terbuka lebar. Mungkin, dia tidak pernah berpikir perjalanan biasa ke kerajaan Luotong ini akan menjadi perjalanan yang mengakhiri hidupnya. Yang lebih konyol adalah kenyataan bahwa ia benar-benar mati di tangan seorang anak kecil berusia 10 tahun. Huang Xiaolong melirik mayat yang kaku di tanah, dan kemudian dia berbalik, matanya menatap Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei tidak jauh dari sana. Melihat Huang Xiaolong memusatkan perhatian pada mereka, trio hati ayah dan putra hampir melompat keluar dari mulut mereka dan wajah mereka menjadi pucat. Xiaolong, Paman Sulung salah, Paman Sulung tahu sekarang. Tiba-tiba, Huang Ming berlutut di depan Huang Xiaolong, berteriak, demi ayahmu, lepaskan kami, biarkan kami 3 ayah dan anak laki-laki lepas dari ini sekali. Petik 2. Ya, Xiaolong. Kami bingung sejenak. Huang Jun mengikuti ayahnya dan berlutut. Mohon ampun dan biarkan kami pergi, kami tidak berani melakukan ini lagi di masa depan. Selama kamu setuju untuk membiarkan kami pergi, kami akan segera meninggalkan Huang Klan Manor. Posisi Lord Manor di masa depan sudah pasti adalah ayahmu. Bab 85, berbakat untukku. Luang kalian semua, Huang Xiaolong berulang kali dengan dingin. Namun, pada saat ini, Huang Wei menatap Huang Xiaolong yang penuh dengan kebencian yang membara dan berkata kepada Huang Ming dan Huang Jun, Ayah, kakak, tidak perlu mengemis anjing ini, aku tidak percaya anjing ini berani melakukan apapun untuk kita. Petik 2. Mendengar ini, wajah Huang Ming dan Huang Jun berubah menjadi lebih buruk. Cepat berlutut dan mengakui kesalahanmu pada Xiaolong. Huang Ming jengkel dan marah pada saat yang sama, sebenarnya, dia sangat cemas sehingga ketika dia melompat, telapak tangannya sudah menamparkan wajah Huang Wei di sisi kanan. Dan Huang Ming menamparkan sangat keras sehingga membuat Huang Wei pusing dan bingung. Hewan ini, sudah dalam situasi seperti ini namun dia tidak tahu seberapa parah saat ini. Sampai titik ini, dia berani menentang bahwa, Dogi, Huang Xiaolong, bukankah dia bosan hidup? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong saat dia menyaksikan Huang Wei. Huang Qide yang telah berdiri di satu sisi memilih untuk menyela saat ini. Dia memandang Huang Xiaolong dengan memelas dan berkata, Xiaolong, Huang Wei masih muda dan naif. Kakek memohon kepadamu, demi ayahmu, lepaskan mereka. Kakek menjamin, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Petik 2. Su Yan berdiri di dekat dan mendengar segalanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, tiba-tiba, suara langkah kaki lemah terdengar dari halaman dalam dan Huang Peng yang terluka keras mengerahkan segala upaya untuk setiap langkah terlihat keluar dengan bantuan seorang pelayan. Bahkan di dalam, Huang Peng dapat mendengar ledakan dari pertempuran Liu Wei dan Marsal Haotian, dan karena khawatir tentang putranya, ia dengan keras kepala bersikeras untuk keluar dari kamarnya untuk melihat situasi, mengabaikan tubuhnya yang rusak. Hal pertama yang dilihatnya keluar adalah tubuh Liu Wei terbaring di tanah dengan darah masih mengalir keluar dari lehernya. Namun, tidak ada nafas tersisa. Liu Wei,
Pemimpin Sekte Pedang Besar, sudah mati. Huang Peng sangat terkejut, merasa sulit untuk percaya. Liu Wei adalah seorang ahli bidang Xiantian, namun pada akhirnya, dia terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Peng Ge, mengapa kamu keluar? Melihat Huang Peng, Su Yan bertanya dengan khawatir saat dia dengan cepat berlari ke sisinya dan memegang tangannya. Huang Peng menggelengkan kepalanya, bersikeras, aku baik-baik saja. Kemudian, dia datang ke sisi Huang Xiaolong, menyaksikan kakaknya Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei berlutut di depan Huang Xiaolong. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia bisa menebak apa yang terjadi. Huang Peng, kamu memberitahu Xiaolong untuk menghindarkan mereka. Huang Ming dan putranya tahu kesalahan mereka. Huang Qide dengan cepat berkata ketika dia melihat Huang Peng datang. Kepala Huang Peng menoleh ke arah putranya, berkata, Xiaolong, mengapa kamu tidak membiarkan mereka? Kepada Huang Peng, Huang Xiaolong berkata, Ayah, kamu meminta aku untuk membiarkan mereka pergi, tetapi 2 hari yang lalu, apakah mereka mengampuni kamu? Ketika Liu Wei melukaimu, apakah kakek menyuruh Huang Ming untuk menghindarkanmu? Huang Xiaolong mengacungkan jari ke arah Huang Qide, pada saat itu, Huang Qide tidak berbicara untuk Huang Peng, menyuruh Huang Ming untuk menyelamatkan orang tuanya sama sekali. Baru saja, ketika Liu Wei mengatakan dia ingin menyia-nyiakan kultivasi aku, apakah kakek memohon Huang Ming atau siapapun dari mereka untuk menyelamatkan aku? Huang Xiaolong melanjutkan, matanya yang dingin menatap Huang Qide. Jika bukan karena kebetulan bahwa ia membawa Marsal Haotian kembali bersamanya kali ini, maka, orang yang akan mati pasti adalah Fei Hou. Dan dia akan berubah menjadi sampah dan cacat. Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei akan memikirkan banyak cara untuk menyiksanya, seperti yang dikatakan Liu Wei sebelumnya, kematian lebih baik daripada hidup dan kematian akan menjadi kemewahan. Mendengarkan pertanyaan yang datang dari Huang Xiaolong, kepala Huang Qide menunduk karena malu dan tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Huang Ming dan Huang Jun juga melihat ke bawah diam. Huang Peng menghela nafas, dan berkata, Xiaolong, meski begitu, maafkan mereka kali ini. Baik, aku tidak akan membunuh mereka. Karena ayahnya memohon kepada mereka, dia tidak tega membiarkan ayahnya kecewa. Tatapannya yang dingin jatuh pada trio ayah dan anak, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Panggilan untuk Dewan Tetua Huang Klan dan kami akan memutuskan masalah ini sesuai dengan aturan Huang Klan Manor. Putuskan sesuai dengan aturan Huang Klan Manor. Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei diam-diam merasa lega di hati mereka. Namun, wajah mereka juga berubah pucat pada saat yang sama. Menurut aturan Huang Klan Manor, berkolusi dengan orang luar untuk melukai saudara klan akan dihukum dengan menghancurkan pertanian mereka dan diusir dari Huang Klan Manor. Malam tiba. Salju terus turun. Huang Xiaolong berdiri di halaman kecilnya menatap langit malam yang gelap, membiarkan salju jatuh di tubuhnya. Sebelumnya pada sore hari, kakeknya Huang Qide menyerukan Dewan Tetua, dan sesuai aturan Huang Klan Manor, berurusan dengan Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Tetapi, selama pertemuan itu, ayahnya sekali lagi memohon paman sulung dan pada akhirnya, hanya budidaya ketiga yang dihancurkan, tetapi mereka masih tetap di Huang Klan Manor. Kakek Huang Qide yang menginstruksikan kepala pejabat, Chen Ying untuk melakukan tindakan itu. Rapat Dewan, Huang Xiaolong tidak bergabung. Dia tahu karena beberapa saat yang lalu, Su Yan datang dan mengatakan hasilnya. Pada titik ini, Marsal Haotian dan Fei Hou datang di belakang Huang Xiaolong. Berdaulat, masalah ini, tolong jangan salahkan Tuan Manor kedua. Lagi pula, Huang Ming itu adalah paman sulung kamu. Marsal Haotian menghibur. Huang Xiaolong mengangguk, aku mengerti. Meskipun Huang Ming memperlakukan Huang Peng seperti itu, ayahnya masih memohon kepada mereka. Huang Xiaolong tidak menyalahkan ayahnya sedikit pun. Beberapa menit kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan halaman kecil bersama Marsal Haotian dan Fei Hou, dan mereka bertiga pergi ke kamar Huang Peng. Ayah dan ibunya hadir di ruangan itu. Setelah menjalani perawatan dari Huang Xiaolong menggunakan kekuatan internal body metamorphosis scripture, cedera Huang Peng telah banyak sembuh, dan ia tidak lagi terkurung di tempat tidur. Xiaolong, Huang Peng dan Su Yan melihat Huang Xiaolong berjalan bersama Marsal Haotian dan Fei Hou, keduanya berdiri dengan tergesa-gesa. Salam Lord Marsal. Lalu, Huang Peng dan Su Yan mengangguk memberi salam pada Marsal Haotian. Pada saat ini, Huang Peng sudah tahu identitas Marsal Haotian. Tidak, tidak. Melihat Huang Peng dan Su Yan menyambutnya dengan upacara, Marsal Haotian agak bingung dan dia bergegas memegang Huang Peng dan Su Yan. Melihat keduanya, dia tersenyum pahit, di masa depan, panggil saja aku dan Fei Hou dengan nama. Kami berdua adalah bawahan Tuan Muda, kami tidak berani menerima salam sebesar itu dari Tuan Putri kedua dan Nyonya. Petik 2. Apa yang dikatakan Marsekal Haotian adalah kebenaran, meskipun dia satu-satunya Marsal Kerajaan Luotong, di atas ribuan tentara dan di bawah satu raja, sebelum Huang Xiaolong, dia hanyalah seorang bawahan. Terlepas dari kata-kata Marsal Haotian, Huang Peng dan Su Yan masih berani tidak memanggil Marsal Haotian dengan namanya. Ini adalah satu-satunya Marsal Haotian Kerajaan Luotong mereka, Jika ini di masa lalu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyapa Marsal Haotian. Beberapa saat kemudian, mereka semua duduk. Di depan mata Huang Peng dan Su Yan, Huang Xiaolong mengambil 20 buah saiket. Ini buah sikas. Dua pasang mata melebar karena terkejut. Huang Xiaolong tersenyum dan mengangguk, ya, 20 buah saiket ini adalah sesuatu yang aku temukan karena keberuntungan. Ayah, Bu, kalian berdua mengambil buah sikas ini dan membudidayakan. Petik 2. Baik Huang Peng dan Su Yan akan membuka mulut mereka untuk menurun, tetapi Huang Xiaolong lebih cepat kedua dari mereka. Menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku telah mengambil cukup banyak buah saiket. Selain itu, aku masih memiliki beberapa dari mereka.
Karena itu, Huang Peng dan Su Yan hanya bisa menyimpan buah saiket. Tepat ketika mereka berdua gembira oleh buah-buahan sikas, Huang Xiaolong mengeluarkan 2 botol kecil dan kepada Huang Peng dan Su Yan, dia berkata sebagai berikut, Ayah, Bu, ini adalah roh kelas 4 kelas tinggi dan, Xing Yao dan, sedangkan yang satu ini adalah roh 5 kelas tinggi, Qi Laut dan. Ambil. Roh kelas tinggi 4 dan, Xing Yao dan. Kelas tinggi 5 Spirit dan, Qi Si dan. Huang Peng dan Su Yan gemetar, menatap putra mereka dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Xiaolong, kamu, katamu, di dalam 2 botol ini. Huang Peng lidahnya terbata-bata, dia mencoba bertanya pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tertawa kecil, itu benar. Sebenarnya, aku adalah siswa Akademi Bintang Kosmik. Kali ini dalam kompetisi akademi, aku memenangkan kategori tahun pertama dan diberi hadiah dengan Xing Yao dan ini. Adapun Qi Si dan ini, diberikan kepada aku oleh Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu. Article 2 of 2. Babak 86, Huang Ming dan Putra, dibunuh. Mahasiswa Akademi Bintang Kosmik. Juara tahun pertama. Kepala sekolah menghadiahkan roh 5 kelas tinggi kepada dia. Huang Peng dan Su Yan merasa seolah-olah kepala mereka berputar, merasa pusing. Mahasiswa Akademi Bintang Kosmik, di mana seluruh junior paling berbakat kerajaan Luo Tong berkumpul. Putra mereka sebenarnya adalah siswa Akademi Bintang Kosmik, tidak hanya itu, Xiaolong adalah juara tahun pertama dan diberi roh 5 kelas tinggi dari kepala sekolah. Apa artinya ini? Keduanya sadar, berita ini, bagaimanapun, datang terlalu tiba-tiba, dan itu terlalu mengejutkan dan terlalu sulit dipercaya sehingga keduanya tidak dapat menerima semuanya pada saat yang sama. Setelah apa yang tampak seperti waktu yang sangat lama, Huang Peng dan Su Yan berangsur pulih dari keterkejutan dan kegembiraan mereka, bertukar pandang di antara mereka sendiri. Huang Peng menggelengkan kepalanya secara mental, anak ini, tak satu pun dari mereka yang bisa melihatnya lagi. Pada awalnya, itu adalah puncak ordo ke-10 akhir Fei Hou mengikuti putranya, memanggilnya Tuan Muda, dan sekarang, yang lebih mengejutkan, Marsekal Kerajaan Luotong Kerajaan juga mengikuti putranya, menjadi bawahan putra mereka. Selain itu, dia telah menjadi siswa Akademi Bintang Kosmik, dan dia adalah siswa nomor 1 tahun pertama, dan dia dikaruniai roh 5 kelas tinggi tanpa alasan dan tanpa biaya. Segala sesuatu yang terjadi membuat mereka tidak dapat melihat melalui misteri di sekitar putra mereka. Akhirnya, mereka hanya bisa menerima 2 botol berisi Xing Yao dan Qi Si dan. Memegang satu dan masing-masing di tangan mereka, mereka tidak tahu apakah mereka harus bersemangat atau bahagia. Namun, setelah mereka tenang dan menerima 2 dans, Huang Xiaolong sekali lagi mengeluarkan 2 set manual, mengatakan, ini adalah 1 set teknik budidaya peringkat bumi dan keterampilan pertempuran. Apa? Teknik budidaya peringkat bumi dan keterampilan bertarung. Huang Peng dan Su Yan yang baru pulih sekali lagi terserang pusing. Peringkat bumi. Dengung terus bergema di otak mereka. Lama kemudian, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Mengambil teknik budidaya peringkat bumi dan keterampilan bertarung, keduanya sudah kehabisan kata-kata. Ayah, Bu, setelah tahun baru 2 hari kemudian, pindah ke kota kerajaan Luo Tong bersamaku. Suara Huang Xiaolong serius dan rendah. Ke kota kerajaan Luo Tong. Ini, Huang Peng dan Su Yan terkejut dengan saran mendadak putra mereka dan ragu-ragu. Karena kematian Liu Wei, Huang Klan Manor tidak lagi aman. Selain itu, aku telah membeli rumah mewah di Royal City. Kata Huang Xiaolong. Segera, Sekte Pedang Besar akan tahu bahwa Liu Wei dibunuh olehnya, jika orang tua dan saudara-saudaranya tetap di Huang Klan Manor, tentu saja tidak aman. Baik Huang Peng dan Su Yan tahu keseriusan masalah ini, dan mereka tidak memiliki konflik dalam pindah ke kota kerajaan, hanya saja mereka sudah lama tinggal di Huang Klan Manor, terutama Huang Peng, sejak dia dilahirkan, dia selalu ada di sini. Lalu, kakekmu. Ketika Huang Peng menyebutkan ini, Huang Xiaolong dengan tegas menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, ayah. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Petik 2. Huang Peng menghela nafas dalam hatinya, awalnya, dia ingin meminta putranya untuk membawa ayahnya bersama mereka. Tetapi dia tahu bahwa putranya tidak mungkin membawa kakek Huang Qide. Meskipun putranya tidak membunuh Huang Ming dan putranya, itu tidak berarti bahwa Xiaolong telah memaafkan mereka. Itu karena dia memohon belas kasihan bahwa Xiaolong membiarkan masalah ini ditangani sesuai dengan aturan Huang Klan Manor. Pastor Huang Qide selalu memihak pihak Huang Ming, dan Huang Peng sadar bahwa putranya tidak mungkin memaafkan ayahnya, Huang Qide. Huang Peng sudah bisa membayangkan adegan itu setelah mereka pergi ke Royal City. Kedatangan para ahli Big Sword Sect turun ke Huang Klan Manor, Liu Wei meninggal di Huang Klan Manor dan itu berarti Huang Klan Manor tidak akan bisa lepas dari kemarahan Big Sword Sekte. Dari atas ke bawah, istana akan. Tanda seru, Huang Peng berjuang di hatinya. 2 hari datang dan pergi. Tahun baru ada di sini. Salju dingin turun di luar sementara Eastern Courtyard dalam suasana yang meriah, adik perempuannya, Huang Min, dan adik lelakinya, Huang Xiaohai, sedang mengganggu Huang Xiaolong untuk bermain bersama mereka. Meskipun Huang Min mengalami tendangan dari Huang Wei, lukanya lebih ringan dari Huang Peng. Dan setelah perawatan dari Huang Xiaolong, dia hampir sepenuhnya sembuh. Tahun baru ini adalah salah satu tahun baru paling bahagia yang pernah ada untuk kedua pria kecil itu. Kehangatan dan keaktifan di halaman timur benar-benar berlawanan dari sisa Huang Klan Manor yang tenggelam dalam keheningan yang menakutkan, terutama halaman utara, seolah-olah dikutuk dengan suasana mati. Tahun baru berakhir dengan cepat. Pada hari ketiga tahun baru, Huang Xiaolong membawa orang tua dan saudara-saudaranya pergi dari Huang Klan Manor, menuju ke kota kerajaan Luotong. Ketika mereka pergi, Huang Peng membawa 7 hingga 8 penjaga dan pelayan. Para penjaga dan pelayan ini mengikuti Huang Peng sejak dia masih kecil, dan mereka semua pasti loyal. Menuju ini, Huang Xiaolong tidak keberatan. Kakak,
Apakah benar-benar ada banyak tempat menyenangkan di kota kerajaan? Di jalan, Huang Min bertanya pada Huang Xiaolong. Ketika kedua pria kecil itu mengetahui bahwa mereka akan pergi ke Royal City, keduanya melompat dengan gembira. Sepanjang jalan, keduanya mengobrol tanpa henti. The Royal City adalah tempat yang menyenangkan. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, "Kakak, apakah kita perlu kembali ke Huang Clan Manor di masa depan?" Tanya Huang Xiaohai. Tahun ini, Huang Xiaohai mencapai usia 7 tahun dan sudah menjalani upacara kebangkitan roh bela diri. Bakatnya bagus, memiliki semangat bela diri kelas 8. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin kembali ke Huang Clan Manor? Alih-alih menjawab, Huang Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Aku tidak pernah ingin kembali ke Huang Clan Manor. Huang Xiaohai menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, aku tidak ingin melihat si brengsek itu, Huang Wei lagi. Huang Peng dan Su Yan diam tentang topik ini. Karena saat ini Huang Xiaolong bepergian dengan keluarganya, kecepatan perjalanan mereka cukup lambat, menggunakan 6 hari untuk melakukan perjalanan keluar dari Kabupaten Changlan. Pada kecepatan mereka bergerak, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan bagi mereka untuk mencapai kota kerajaan Luotong. Ketika mereka meninggalkan Kabupaten Changlan, Marsal Haotian memberitahu Huang Xiaolong, Huang Qide, Huang Ming, dan klan pindah dari Manor, meninggalkan Huang Clan Manor. Huang Xiaolong mengangguk. Ini sesuai harapannya. Huang Qide takut Sekte Pedang Besar akan melampiaskan amarah mereka pada Huang Clan Manor, jadi dia pasti akan memindahkan Huang Clan ke tempat yang lebih aman. Dengan sangat cepat, 20 hari telah berlalu dalam perjalanan. Di seluruh perjalanan, tidak ada yang merasa bosan dengan Huang Min dan Huang Xiaohai, berkicau, sepanjang jalan, karena berhari-hari dihabiskan bersama. Huang Min, Huang Xiaohai, dan monyet ungu kecil itu menjadi akrab, ketiganya sering berkuda bersama. Suatu hari, jauh ke dalam malam yang sunyi, Huang Xiaolong sedang beristirahat di tempat terbuka di dekat hutan. Semua orang berkumpul di sekitar api unggun, dan tergantung di atas api unggun adalah binatang sandiferen dan baunya yang harum tercium dari memanggang daging. Huang Min, Huang Xiaohai, dan monyet ungu kecil itu berperilaku sangat baik, menunggu dengan patuh di samping dengan air liur meneteskan air liur dari mulut mereka ketika mata bundar menatap lekat-lekat pada sepotong daging panggang, cahaya api melemparkan bayangan merah ke atas siluet orang tuanya. Menonton adegan ini, ledakan kehangatan memenuhi hati Huang Xiaolong. Pada saat ini, Marsal Haotian tiba-tiba datang di belakang Huang Xiaolong, dan dengan suara rendah berbisik, "Tuan muda, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan tentang Huang Clan Manor." Huang Xiaolong berdiri dan berjalan agak jauh dari api unggun, tepatnya lebih dari selusin meter. "Apa itu?" tanya Huang Xiaolong. "Tuan muda, bawahan ini baru saja menerima laporan yang mengatakan Sekte Pedang Besar telah menemukan Huang Qide dan yang lainnya." Marsal Haotian menyampaikan dengan jujur, Huang Qide sudah mati, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei juga dibunuh oleh orang-orang dari Big Sword Sect. Petik 2. Huang Xiaolong terdiam sesaat, dan kemudian mengangguk, "Aku tahu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, kembali ke api unggun. "Xiaolong, ada apa?" tanya Huang Peng seolah-olah dia sudah menebak hasilnya. Huang Xiaolong mengangguk, Haotian baru saja melaporkan bahwa orang-orang dari Huang Clan Manor ditemukan oleh Sekte Pedang Besar. Mengenai hal ini, Huang Xiaolong tidak ingin menyembunyikannya dari ayahnya. Babak 87, biarkan mereka makan di lantai bawah. Mendengar ini, tubuh Huang Peng menegang di tempat, dan seperti dia, Su Yan juga terpana, hanya 2 orang kecil, Huang Min dan Huang Xiaohai yang menatap daging panggang dengan mata yang bersinar. Tak satu pun dari mereka mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Huang Xiaolong ketika ia mengatakan Sekte Pedang Besar telah menemukan orang-orang Huang Clan Manor. Kelompok penjaga dan pelayan yang mengikuti Huang Peng dari Huang Clan Manor juga tampak sedih. "Xiaolong, janji Bapak, kamu harus menghancurkan Sekte Pedang Besar." Lama kemudian, Huang Peng berbicara dan suaranya tercekat dan terdengar sedikit serak. "Jangan khawatir, ayah. Aku akan melakukannya." Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dengan janji, bukan untuk Huang Ming dan putra-putranya, tetapi untuk orang tua dan adik-adiknya. Dia benar-benar tidak akan membiarkan keberadaan Big Sword Sekte mengancam keselamatan orang tua dan saudara-saudaranya. "Kakak, apakah daging panggang sudah siap? Bisakah kita makan?" Pada titik ini, Huang Xiaohai kecil bertanya, memecah suasana pengap, perutnya patuh berkolaborasi dengannya, mengeluarkan suara unggul-ulu, perutku sudah rata karena kelaparan. Huang Xiaolong tertawa kecil, "Oke, ayo makan." "Yai." Ketika kedua pria kecil itu mendengar izin Big Brother mereka, keduanya melompat dengan gembira. Malam itu berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Huang Xiaolong dan kelompoknya telah memulai perjalanan mereka untuk hari itu. Dan 2 hari kemudian, mereka tiba di gerbang besar kota kerajaan Luotong. Berdiri di depan gerbang besar yang menuju ke kota kerajaan, Huang Peng, Su Yan, 2 pria kecil dan sisanya dari kelompok itu dalam keadaan linglung. Gerbang kota besar memberi dampak visual yang kuat kepada para pendatang baru. "Kakak, ini adalah kota kerajaan Luotong kita. Sangat, sangat, sangat besar, ah." Beberapa waktu kemudian, saudara lelaki kecil Huang Xiaohai berkicau berlebihan, menggunakan 3 kata, "sangat" dalam sebuah kalimat. "Sangat besar." Menonton reaksi adiknya yang imut, Huang Xiaolong tersenyum. "Ayo pergi, mari kita memasuki kota." Huang Xiaolong tertawa dan berkata. Mendengar ini, kedua pria kecil itu bergegas di depan semua orang menuju gerbang kota, saling bersaing untuk melihat siapa yang akan memasuki kota terlebih dahulu. Pada awalnya, penjaga kota ingin memblokir jalan Huang Min dan Huang Xiaohai, namun, ketika mereka melihat Huang Xiaolong dan Marsal Haotian muncul di belakang 2 bocah kecil itu, para penjaga langsung mundur ke samping dan berlutut dengan satu lutut. "Salam, Tuan Marsekal Haotian." Para penjaga ini, tentu saja, mengenali Marsal Haotian. "Bangkit." Marsal Haotian mengangguk, membiarkan penjaga gerbang kota berdiri.
Para penjaga cepat-cepat berdiri dan mundur ke samping dengan hormat. Huang Xiaolong dan orang tuanya berjalan di depan, diikuti oleh Marsal Hao Tian dan Fei Hou di belakang mereka, melewati gerbang kota ke kota kerajaan. Huang Min dan Huang Xiaohai bersorak, bergegas melewati gerbang dan pada akhirnya, Huang Min memenangkan lomba. Meskipun bakat Huang Xiaohai lebih tinggi dari Huang Min, roh bela dirinya baru saja terbangun belum lama ini, bagaimana dia bisa melampaui Huang Min yang telah menumbuhkan pertempuran Qi selama lebih dari setahun. Kedua lelaki kecil itu terengah-engah, menyeka butiran keringat dari dahi mereka. Dan sementara dua pria kecil itu menghapus keringat dari kompetisi lari kecil mereka, penjaga kota menyeka keringat dingin dari dahi mereka sendiri dari cobaan itu. Siapa anak itu? Sebenarnya Marsal Hao Tian berjalan di belakangnya. Petik 2. Kamu pasti tidak tahu ini karena kamu baru saja tiba di Royal City beberapa hari yang lalu. Itu normal bahwa kamu tidak tahu, dia adalah Huang Xiaolong. Petik 2. Huang Xiaolong. Siapa Huang Xiaolong? Petik 2. Petik 2 Petik 2. Pada saat para penjaga kota bergosip di antara mereka sendiri, Huang Xiaolong dan kelompoknya menghilang dari pandangan. Memasuki kota kerajaan, berjalan-jalan di jalan-jalan kota yang ramai dan luas, Huang Min dan Huang Xiaohai berlari-lari. Terkadang melihat beberapa warung di sebelah kanan, dan kemudian ke kiri, mereka sangat bersemangat dan bahagia. Bahkan monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong berlari turun untuk bergabung dengan dua orang kecil itu, berlari di sana-sini, tertawa bahagia. Menyaksikan adik perempuan dan saudara lelakinya bermain, Huang Xiaolong juga merasa senang. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ketika mereka melewati restoran delicious, Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti. Berbalik ke Huang Peng dan Suyan, dia bertanya, "Ayah, Bu, bagaimana kalau kita masuk dan makan sesuatu?" Huang Xiaolong ingat pertama kali dia datang ke kota kerajaan, ketika dia di sini bersama Fei Hou. Piring dan Snow Moon Wine dari restoran ini cukup bagus. Sebelum Huang Peng atau Suyan bisa menjawab, monyet ungu kecil itu sudah bertepuk tangan dan mencicit setuju, dengan rakus memukul bibirnya seolah-olah air liurnya akan terbang keluar. Jelas, itu masih ingat rasa Snow Moon Wine. Melihat ini, Huang Peng dan Suyan mengangguk dan semua orang tertawa terbahak-bahak karena kejenakaan monyet kecil ungu itu. Maka, mereka pergi ke restoran. Yang menghadiri Xiaolong adalah server yang sama dengan yang terakhir kali. Melihat Huang Xiaolong, mata server kecil itu berbinar dan bergegas menyambut Huang Xiaolong, penuh rasa hormat. Meskipun sudah 1 tahun, memori server kecil Huang Xiaolong dan Fei Hou sangat dalam. Pada saat itu, restoran lezat hampir dihancurkan, bagaimana dia bisa melupakan mereka. Dengan busur hormat dan senyum yang menyenangkan, server kecil itu membawa Huang Xiaolong dan kelompoknya ke lantai pertama restoran. Segera setelah itu, Huang Xiaolong dan yang lainnya duduk, dan bos restoran datang, masih terengah-engah seolah-olah dia berlari dari jarak yang cukup jauh, keringat mengucur dari wajahnya. Dengan cepat merapikan penampilannya, dia datang ke meja Huang Xiaolong, dan bos memberi hormat Marsekal Hao Tian dan secara pribadi mengatur piring dan anggur untuk 2 meja Huang Xiaolong dan teman-temannya. Bos bahkan mengeluarkan wine Snow Moon yang telah disimpan selama lebih dari 1 dekade untuk melayani mereka. Saat Snow Moon Wine diletakkan di atas meja dan sebelum ada yang bisa bergerak, monyet ungu kecil itu telah melompat ke salah satu guci anggur, mengangkatnya, dan mulai minum dengan rakus. Itu bersendawa keras setelah puas, membuat orang tertawa terbahak-bahak. Saat makanan dan anggur disajikan, aroma menggiurkan melayang di udara, menyebabkan kedua lelaki kecil itu ngiler. Sumpit melesat keluar begitu suara peralatan dan gelas bergerak. Ketika semua orang menikmati makanan, sepasang pria muda dan seorang wanita muda naik ke lantai 1. Dilihat dari sikap mereka, mereka adalah pelanggan tetap dari restoran lesat. Huang Xiaolong melirik mereka dari sudut matanya, mencatat bahwa keduanya tampak akrab. Lalu dia ingat ketika dia pertama kali tiba di kota kerajaan dengan Fei Hou, mereka adalah Tuan Muda dan Nona Muda Lin dari Istana Markis. Dia ingat pada waktu itu, yang disebut Tuan Muda Lin dan Nona Muda ini mengendarai binatang api tingkat 4 memasuki kota. Tentu saja, mereka tidak perlu membayar biaya masuk di gerbang kota. Sesampainya di lantai pertama restoran, Lin Ke melihat sekeliling dan melihat kelompok Huang Xiaolong menempati 2 meja besar dengan 2 anak kecil yang makan dengan berisik. Lin Ke mengerutkan kening. Dia melemparkan sekantong koin emas ke server di belakangnya dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong, dan dengan nada memerintah, dia berkata, "Seluruh lantai pertama, aku memesannya. Usir rakyat jelata yang rendah ini, suruh mereka makan di bawah." Petik 2. Rakyat jelata. Orang-orang yang makan di 2 meja, termasuk Huang Xiaolong, berhenti berputar. Server itu tercengang. Lin Ke memperhatikan server kecil itu dalam keadaan linglung dan dia membentak, "Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kami memesan seluruh lantai ini, mengusir rakyat jelata ini dan menyuruh mereka makan di lantai bawah. Kalau tidak, mereka akan memengaruhi selera kita." Petik 2. Ekspresi Marsal Hao Tian dan Fei Hou berubah. Namun, ketika Marsekal Hao Tian dan Fei Hou ingin berdiri, Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Huang Xiaolong melambai di server kecil, mengatakan, "Kamu, datanglah." Meskipun server yang berbeda dari yang menyambut Huang Xiaolong, dan tidak mengetahui identitas Huang Xiaolong, sebelumnya bos telah memerintahkan masing-masing dari mereka untuk melayani 2 meja ini dengan hormat, dan tidak menunjukkan sedikit pun pengabaian. Jadi, ketika server mendengar Huang Xiaolong memanggilnya, dia bergegas tanpa penundaan sedikit pun ke sisi Huang Xiaolong, bertanya, "Yang Nobel, apa perintahmu?" Seperti sisi lain, Huang Xiaolong melemparkan sekantong besar koin emas ke server, dan menunjuk kedua bermarga Lin, "Aku tidak ingin melihat mereka di restoran lezat, mengusir mereka dari restoran untuk menghindari mereka mempengaruhi selera aku." Babak 88, apakah ada begitu banyak kebetulan? Apa yang kamu, orang biasa rendahan, katakan? Lin Ke mengamuk, dan dia menunjuk jari ke Huang Xiaolong. Orang biasa rendahan ini berani mengatakan itu padanya.
Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan dengan jelas? Huang Xiaolong memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya yang tenang. Tiba-tiba, langkah kaki yang keras terdengar menaiki tangga dan beberapa penjaga muncul di lantai pertama. Nona, ada apa? Salah satu penjaga berjalan ke Lin Ke dan bertanya. Para penjaga Markis Mansion ini awalnya menunggu di bawah dan mereka semua bergegas dengan cepat mendengar suara nona muda mereka. Orang biasa rendahan ini benar-benar berani menghinaku. Pergi dan tampar dia, keras. Lin Ke menunjuk ke arah Huang Xiaolong dan sinar kejam melintas di matanya, pukul sampai semua gigi di mulut anjingnya rontok. Petik 2. Jika ada yang berani ikut campur, mereka akan dihukum dengan hukuman yang sama. Ya, nona. Selusin penjaga Markis Mansion menyebar dan mengelilingi dua meja, salah satu dari mereka berjalan keluar, mengangkat tangannya dan menyapu keras wajah Huang Xiaolong. Mantan penjaga Huang klan Manor itu bingung melihat ini dan ingin lari keluar, tetapi siluet lebih cepat dari mereka, dan bergerak di depan mereka. Penjaga rumah Markis yang akan menamparkan Huang Xiaolong tiba-tiba menjerit tubuhnya terbalik keluar seolah-olah dia ditabrak batu besar dan jatuh terguling-guling di lantai sebelum menggulingkan tangga ke lantai di bawah. Keheningan singkat menyerbu ruang lantai pertama. Siluet yang melakukan gerakan adalah Fei Hou. Setelah hening sejenak yang mengejutkan, semua penjaga istana Markis marah. Mereka semua menghunus pedang yang mereka bawa dan pada saat itulah Fei Hou mendengus, enyahlah. Suaranya meluncur seperti gelombang, dan kilat zigzag muncul entah dari mana seperti jaring. Ini adalah Sound of Lightning Fall milik Fei Hou, keterampilan pertarungan peringkat misterius tingkat tinggi. Yang terkuat di antara pengawal rumah Markis ini adalah Ordo Ketujuh yang terlambat, dan kemampuan mereka tidak cukup untuk menghindari serangan kilat ini. Setelah tubuh penjaga ini dipukul, gemetar dan kemudian membalikkannya. Pada saat mereka jatuh ke lantai, para penjaga ini tidak lagi dikenali, tubuh mereka hangus jelaga hitam dengan asap abu-abu naik dari mereka seperti membakar arang. Kamu, melihat semua penjaga yang mereka bawa dikalahkan, ekspresi wajah Lin Ke dan Lin Guo sangat buruk. Tampar, suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Ya, Tuan Muda. Tepat saat suara Fei Hou berakhir, sisi kanan wajah Lin Ke dicetak dengan tanda merah 5 jari. Apakah kamu orang biasa rendahan tahu siapa aku? Sebenarnya berani menyentuhku. Lin Ke takut tapi juga marah. Salah satu tangannya menutupi sisi kanan wajahnya saat dia menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan penuh kebencian, menderu di bagian atas paru-parunya. Lagi, suara Huang Xiaolong terdengar sekali lagi. Cetak 5 jari merah yang lebih dalam muncul di pipi kanan Lin Ke. Darah menetes dari mulutnya saat dia meludahkan gigi. Lin Ke menatap gigi yang bergulir di lantai dan pergi kosong sejenak. Dia menjerit memekakkan telinga ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, kamu berani memukulku. Kamu benar-benar berani memukul aku. Kamu tahu siapa aku? Aku Miss Markis Mansion. Ayah aku adalah Markis Lin Xian. Aku ingin membunuhmu rakyat jelata, membunuh setiap rakyat jelata anjing sepertimu. Petik 2. Lagi, Huang Xiaolong tidak memperhatikan. Dua suara tamparan terdengar di restoran yang sunyi. Kali ini, tubuh Lin Ke bergetar karena kedua sisi wajahnya memiliki tanda 5 jari merah menyala, darah dan beberapa gigi keluar dari mulutnya. Sis muda, jangan katakan lagi. Mari kita kembali ke rumah Markis. Lin Guo yang melihat semuanya dari samping merasa terganggu dan kesal pada saat yang sama. Dia berjalan dan menarik Lin Ke pergi sambil mencoba membujuk. Dia telah melihat niat Huang Xiaolong, jika adiknya melanjutkan omelannya, dia mungkin akan meninggalkan semua giginya di sini. Tanpa menunggu tanggapan Lin Ke, Lin Guo sudah menarik Lin Ke arah tangga, melarikan diri secepat mungkin. Menonton Lin Guo menyeret Lin Ke melarikan diri dengan panik, Huang Xiaolong mencibir. Sebelum Lin Ke menghilang, wajahnya penuh ketidakpuasan dan kebencian, dan dia percaya bahwa masalah ini tidak akan berakhir di sini. Jika hal-hal terjadi sesuai harapannya, setelah kembali ke rumah Markis, keduanya akan kembali ke sini bersama sekelompok ahli. Server kecil memandang Lin Guo dan Lin Ke melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan kemudian menatap lantai yang dipenuhi dengan penjaga Markis Mansion, jiwanya terbang karena kaget. Alasannya kembali setelah beberapa saat dan dia bergegas untuk melaporkan masalah ini kepada bosnya. Setelah Lin Guo dan Lin Ke lari, Huang Xiaolong dan yang lainnya melanjutkan makan mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Adapun Lin Guo dan Lin Ke, mereka kembali ke Markis Mansion segera setelah meninggalkan restoran lesat. Lin Ke meraung sepanjang jalan kembali ke rumah Markis, dan baik Lin Ke maupun Lin Guo melangkah ke aula utama. Markis Lin Xian dalam suasana hati yang baik, mengobrol dengan seorang pria parubaya. Pria parubaya ini mengenakan baju besi yang dikeluarkan tentara, dan ada beberapa lencana mengkilap di bahunya. Pria parubaya ini adalah salah satu jenderal kerajaan Luotong, Jenderal Hong Deseng. Lin Ke menangis ketika dia berjalan ke aula utama, dan ini mengejutkan Lin Xian dan Hong Deseng, menyebabkan mereka menghentikan diskusi mereka. Ketika keduanya melihat Hong Deseng di aula utama, mereka naik dan menyapa, Paman Hong. Kir, apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Lin Xian melihat darah di wajah putrinya dan wajahnya menjadi gelap. Ayah, Paman Hong, kamu harus mencari keadilan untuk aku. Lin Ke menutupi wajahnya sambil menangis, baru saja di restoran lesat, sekelompok orang biasa anjing rendahan menamparkan wajah aku. Bahkan gigiku rontok. Petik 2. Apa? Wajah Lin Xian menjadi lebih gelap, cahaya dingin melintas di matanya. Apakah ada yang tidak biasa dalam kelompok orang itu? Pada saat ini, Hong Deseng tiba-tiba bertanya. Tiga di aula bersamanya terperangah dengan pertanyaan itu. Saudara Hong, apa yang ingin kamu katakan? Lin Xian bertanya. Hong Deseng menjelaskan, apakah kamu masih ingat tahun lalu apa yang terjadi di restoran lesat? Lin Xian gemetar dari kepala hingga ujung kaki. Tahun lalu, Duke Meng Chen dan putranya, Meng Xia, melukai saudara junior Marshal Hao Tian karena mereka mengandalkan lebih banyak orang.
Kemudian, Marshal Haotian bergegas ke restoran dan membunuh Meng Chen dan Meng Xia untuk melepaskan amarahnya. Meskipun insiden itu setahun yang lalu, bagaimana Lin Xian bisa melupakan? Dan tempat Meng Chen dan Meng Xia terbunuh berada di restoran lesat. Lin Ke dan Lin Guo juga ingat kejadian ini dan keduanya berubah menjadi hijau naas dan kemudian mereka berubah putih. Saudara Hong, kebetulan seperti itu tidak terjadi, kan? Lin Xian ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Lebih baik aman daripada menyesal, kata Hong Deseng. Dia berbalik ke arah Lin Ke dan bertanya, seperti apa orang yang menyakitimu? Lin Ke dan Lin Guo menggambarkan fitur wajah Fei Hou dari memori satu persatu. Wajah Lin Xian dan Hong Deseng menjadi suram pada detik, dan ketika Lin Ke dan Lin Guo selesai, Hong Deseng terdengar muram saat ia menyatakan, aku takut orang ini adalah saudara junior Marshal Haotian, Fei Hou. Saudara junior Marshal Haotian, Fei Hou. Wajah Lin Ke dan Lin Guo kehilangan semua warnanya secara instan. Tiba-tiba, Hong Deseng memikirkan sebuah pertanyaan, bertanya, selain itu Fei Hou, apakah ada seorang pria berusia 70-an? Dia bahkan menggambarkan bagaimana Marshal Haotian terlihat seperti mereka. Lin Ke dan Lin Guo berusaha mengingat. Tetapi, pada saat itu, Marsekal Haotian duduk dengan punggung menghadap tangga, jadi tidak bisa dihindari mereka tidak memandang baik semua orang di sana. Kami tidak memperhatikan. Lin Ke menambahkan, ada sekitar 14-15 dari mereka total. Oh benar, ada seorang anak berusia sekitar 10 tahun, tetapi Fei Hou mendengarkan perintahnya, memanggilnya Tuan Muda, mungkinkah dia? Petik 2. Huang Xiaolong. Lin Xian dan Hong Deseng mengatakan nama itu bersamaan. Huang Xiaolong. Tubuh Lin Ke dan Lin Guo gemetar, hampir terjatuh. Juara tahun pertama Cosmic Star Academy, nama ini telah lama menyebar ke setiap sudut kota kerajaan, Huang Xiaolong, yang memiliki roh bela diri naga hitam primordial divine. Ini bukan lagi rahasia, dan dia dipuji sebagai bakat nomor 1 dalam sejarah kerajaan Luotong. Jika anak itu adalah Huang Xiaolong, maka gambar di mana dia mencemari Huang Xiaolong sebagai anjing biasa, bahkan memerintahkan pengawalnya untuk menamparkan mulut Huang Xiaolong, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar seolah-olah mengalami episode epilepsi. Babak 89, kembali ke rumah Tianxuan. Lalu ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Lin Ke menjadi semakin pucat, kesombongan dan sikap lalim dari sebelumnya menghilang tanpa jejak. Lin Xian dan Hong Deseng diam. Suasana berat menyelimuti seluruh aula besar. Ayah, katakan sesuatu, Lin Ke menjadi cemas. Kurang ajar. Tiba-tiba, Lin Xian yang diam berdiri dengan marah, meraung di Lin Ke, semua masalah ini disebabkan oleh kamu. Kamu pikir aku tidak tahu kepribadian kamu. Jika kamu tidak salah, kamu berpikir bahwa Fei Hou akan bertindak. Sebuah telapak tangan melayang di wajah Lin Ke dan sidik jari 5 jari lainnya menyala dengan mencolok di wajahnya. Lin Ke mencengkeram wajahnya, menatap ayahnya dengan bingung. Air mata mulai jatuh tiba-tiba dari matanya. Sejak dia kecil, ayahnya selalu menuruti permintaannya, karena dia takut mengecewakan putrinya. Tetapi hari ini, ayahnya benar-benar memukulnya. Semakin Lin Ke memikirkannya, semakin dia merasa bersalah, dan semakin keras ratapnya terdengar di aula. Kamu, Lin Xian mengangkat tangannya sekali lagi dalam kemarahan, tetapi pada akhirnya, tangan itu jatuh kembali. Brother Lin, sekarang bukan saatnya untuk mengajar KR. Lin Guo, ceritakan persis apa yang terjadi. Pada saat ini, Hong Deseng menasehati Lin Xian, mencoba menyelamatkan situasinya. Ya, Paman Hong. Jawab Lin Guo dengan hormat dan memberitahu ayahnya dan Paman Hong apa yang terjadi dari awal sampai akhir tanpa niat sedikit pun untuk menyembunyikan apapun. Dia tidak berani melakukannya. Lin Xian mendengar putranya berkata bahwa putrinya, Lin Ke, memerintahkan server restoran untuk mengusir Huang Xiaolong, Fei Hou dan orang-orang bersama mereka saat dia melangkah ke lantai pertama. Setiap kalimat yang dia katakan dimulai dan diakhiri dengan, rakyat jelata anjing rendah, dan dia tidak bisa lagi setenang yang dia inginkan. Setelah Lin Guo selesai menggambarkan insiden itu, wajah Lin Xian lebih gelap dari air berlumpur. Mari kita lakukan seperti ini, Brother Lin melakukan perjalanan ke restoran lezat untuk meminta maaf kepada Huang Xiaolong dan Fei Hou. Aku akan menemani kamu di sana. Hong Deseng membujuk. Keduanya adalah teman lama, karena dia ada di sini, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton tanpa melakukan apapun untuk membantu. Ekspresi Lin Xian tidak terlihat lebih baik, sepertinya ini satu-satunya cara. Beberapa saat kemudian, Lin Xian dan Hong Deseng membawa Lin Ke dan Lin Guo ke restoran lezat. Dan segera, mereka berempat datang ke lantai pertama restoran lezat tempat kelompok Huang Xiaolong berada. Lin Xian dan Hong Deseng hendak berbicara ketika mereka berdua memperhatikan sosok yang duduk di sebelah Huang Xiaolong, keduanya menegang dan langkah mereka berhenti tiba-tiba. Mata mereka menonjol. Marlord Marshal Haotian. Pada titik ini, Marshal Haotian berbalik mendengar suara mereka. Ketika mereka melihat wajah Marshal Haotian, Lin Xian dan Hong Deseng merasa pikiran mereka menjadi kosong karena ketakutan, keduanya menjadi pucat dalam sekejap. Di belakang mereka ada Lin Ke dan Lin Guo. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata ayah mereka berseru keras, kaki mereka bergetar dan lemas, hampir jatuh ke lantai. Tidak peduli bagaimana mereka menekan rasa takut, mereka tidak bisa berdiri dengan benar. Awalnya, sebelum mereka datang, Lin Xian dan Hong Deseng berharap mendapatkan keberuntungan, bahwa Marshal Haotian tidak hadir selama waktu itu. Tapi sekarang, 1 jam kemudian, Huang Xiaolong, Marshal Haotian, dan anggota kelompok lainnya meninggalkan restoran lezat. Setelah Huang Xiaolong pergi, Lin Xian, anak-anaknya, dan Hong Deseng juga berjalan keluar dari restoran tampak muram dan tidak bersemangat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam waktu 1 jam itu. Namun, keesokan paginya, gelar Markis Lin Xian dibatalkan dan itu adalah perintah kerajaan yang dibuat oleh Raja Lu Ze sendiri. Di sisi Huang Xiaolong, setelah mereka meninggalkan restoran, kelompok itu menuju ke Tianxuan Mansion.
Ketika mereka semakin dekat, Bolivia dan para pelayan sedang menunggu di luar. Kakak, Tianxuan Mansion ini adalah rumah kita mulai sekarang. Berdiri di depan pintu masuk Tianxuan Mansion, adik perempuan Huang Min bertanya dengan antisipasi. Huang Xiaolong mengangguk dan tersenyum, Tianxuan Mansion adalah rumah kita mulai sekarang. Huang Min dan Huang Xiaohai terpental gembira mendengar jawaban Huang Xiaolong, saling berlomba di dalam. Ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Ayah, Bu, mari kita masuk, kata Huang Xiaolong kepada Huang Peng dan Suyan. Keduanya mengangguk, merasa terhibur dan senang di hati mereka. Beberapa saat kemudian, semua orang pergi ke aula utama dan duduk. Huang Xiaolong meminta Fei Hou untuk mengatur akomodasi untuk orang tuanya, saudara kandung, dan para pelayan yang mengikuti Huang Peng dari Huang Klan Manor. Sebelum kembali ke Huang Klan Manor untuk tahun baru, Xiaolong memberi Fei Hou 1 juta koin emas untuk membeli rumah-rumah tetangga. Dengan demikian, tanah Tianxuan Mansion saat ini telah diperluas dengan faktor 4 dan ada banyak kamar. Karena kelelahan karena bepergian selama lebih dari 20 hari, Huang Xiaolong mengirim orang tua dan adik-adiknya untuk beristirahat. Dan hanya 3 orang yang tersisa di aula utama, Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou. Apa hasil penyelidikanmu? Huang Xiaolong bertanya pada Marshal Hao Tian. Beberapa hari yang lalu, dia telah meminta Marsekal Hao Tian untuk melihat situasi Big Sword Sect. Marshal Hao Tian berdiri dan menjawab dengan hormat, membalas Sovereign, masalah itu sudah diselidiki dengan jelas. Saat ini, Big Sword Sect memiliki sekitar 30.000 murid, dan selain Liu Wei yang sudah mati, ada pakar kerajaan Xiantian lainnya, dan itu adalah Tuan Liu Wei, Yu Chen. Yu Chen adalah pemimpin sekte sebelumnya, kekuatannya harus menjadi Xiantian Orde 2. Petik 2. Tuan Liu Wei, Yu Chen, Xiantian Orde pertengahan kedua. Huang Xiaolong mengangguk, itu berarti kekuatan Yu Chen setara dengan Marshal Hao Tian. Kemudian, Marsekal Hao Tian terus melaporkan temuan terkait dengan Big Sword Sect, jumlah murid Orde ke-10, murid Orde ke-9, dan sebagainya. Mendengarkan akhir laporan Marsekal Hao Tian, alis Huang Xiaolong mengerut dalam. Tampaknya, untuk menghancurkan Big Sword Sekte itu tidak semudah yang dia pikirkan. Meskipun Big Sword Sekte hanya memiliki 1 ahli Xiantian yang tersisa, Yu Chen, sebagai salah satu sekte terkemuka kerajaan Baolong, jumlah murid Orde ke-10 dan Orde ke-9 tidak signifikan. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan Marshal Hao Tian memanggil pasukan untuk ini. Jika tentara digunakan, itu berarti perang antara 2 kerajaan. Jika Yu Ming ada di sekitar, dengan kekuatan Xiantian Ten Order, akan semudah menjentikkan jari untuk menyingkirkan Big Sword Sect. Meskipun demikian, Yu Ming telah kembali ke markas Asuras Gate, dan untuk bergegas kembali ke sini dari Starcloud Continent, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Menilai dari situasinya, dia perlu menunggu sampai Yu Ming kembali sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Sekarang, orang tua dan saudara-saudaranya ada bersamanya di Royal City dan selama Yu Chen tidak lari ke sini, orang tua dan saudara kandungnya akan aman dengan perlindungan Marsekal Hao Tian. Beberapa waktu kemudian, Marshal Hao Tian dan Fei Hou meninggalkan aula utama. Aku harus menerobos ke Ordo ke-7 sesegera mungkin. Huang Xiaolong berpikir sendiri. Begitu dia maju ke Ordo ke-7, dia bisa membuka lapisan pertama pagoda Linglong dan mendapatkan teknik penanaman fisik warisan, tubuh Linglong emas. Selain kemampuan arwahnya, dia bisa bertarung melawan prajurit Ordo ke-8. Tidak hanya itu, setelah membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong, dia bisa memberikan naga-naga api kepada orang tuanya. Semakin kuat orang tuanya, semakin baik mereka bisa melindungi diri. Terakhir, setelah dia melangkah ke Ordo ke-7, roh bela dirinya akan berevolusi untuk kedua kalinya, dan Xiaolong menantikan transformasi naga kembarnya. Secara umum, setelah maju ke Ordo ke-7 dan setelah semangat bela diri berkembang untuk kedua kalinya, kemampuan bawaannya juga akan diperkuat. Dalam beberapa kasus, roh bela diri dapat memperoleh kemampuan baru setelah menjalani transformasi kedua. Meskipun probabilitas untuk ini terjadi sangat rendah, semakin tinggi tingkat roh bela diri, semakin tinggi kemungkinan untuk itu terjadi. Kembali ke kamarnya, Xiaolong naik ke ranjang batu giok yang dingin, dan memanggil naga kembar dan mulai berlatih, menggunakan waktu perjalanan sebulan untuk mencapai kota kerajaan. Huang Xiaolong telah gigih berlatih. Selain itu, pagoda harta karun Linglong di dalam tubuhnya memancarkan ki naga api setiap saat, melunakkan fisiknya dan meningkatkan ki pertempurannya. Ini membuat Xiaolong tumbuh lebih kuat setiap hari dan penghalang ke Orde ke-7 menjadi lebih tipis setiap detik. Dia merasa bahwa dalam waktu 1 bulan, dia bisa maju ke Ordo ke-7. Babak 90, Murka Neter-Neter. Malam tiba. Pada saat Huang Xiaolong berhenti menjalankan Asura Tactics, sudah larut malam. Cahaya bulan menyinari dan menciptakan layar kabur di tanah, dan kadang-kadang, awan tipis menyelubungi bulan. Huang Xiaolong keluar ke halaman kecil dari kamarnya. Berdiri di tengah halaman, dia menekuk lutut dan menurunkan tubuhnya, tangan kanannya membentuk kepalan dan meninju ke depan perlahan-lahan, sementara tangan kirinya berputar di belakang punggungnya dan menyesuaikan napasnya sesuai dengan tahap kelima dari metamorfosis tubuh kitab suci. Energi spiritual dari sekitarnya mulai melonjak menuju Huang Xiaolong langsung. Sejak dia meninggalkan Huang Klan Manor 1 tahun lalu, latihan Xiaolong tentang body metamorfosis scripture telah maju ke tahap kelima dengan kekuatan untuk menarik 9 bulls sebagai satu dan dia telah mencapai bentuk puncak yang bisa maju ke tahap ke-6 kapan saja. Sekarang, kekuatan internal Xiaolong kuat dan terus meningkat setiap hari. Sementara dia bernafas, kabut putih bisa terlihat masuk dan keluar dari lubang hidungnya. Jika dia masih di bumi dalam kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong saat ini bisa disebut sebagai master kekuatan internal. Kegelapan malam berangsur-angsur digantikan oleh fajar yang akan datang, dan Huang Xiaolong akhirnya menghentikan kitab metamorfosis tubuh. Setelah itu, dia memanggil Blades of Asura.
Dia melompat ke udara dan mengayunkan pedang Asura. Seketika, lampu pedang yang tak terhitung terbang keluar, berubah menjadi tetesan hujan kecil, mengembun menjadi badai hujan dahsyat yang menyelimuti semua arah. Tetapi, pada saat ini, badai hujan yang hebat tiba-tiba berubah menjadi gerimis, lembut, nyaris tidak terlihat. Dari dalam bilah hujan yang sangat kecil terdengar suara tangisan dan ratapan yang berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhenti dan mengambil napas dalam-dalam, butuh waktu lebih dari setahun, dan sekarang, dia akhirnya mencapai penyelesaian besar dalam gaya kedua Asura Sword Skill, Thirst of Asura. Dia memiliki pemahaman yang sempurna untuk suasana hati dan niat dari langkah ini, tetapi satu-satunya kekurangan adalah berapa lama pertempurannya Qi dapat mendukungnya. Di masa depan, langkah ini akan tumbuh lebih kuat saat pertempurannya Qi menjadi lebih kuat. Lalu, langkah selanjutnya adalah gaya ketiga. Huang Xiaolong berpikir dalam benaknya dan mengeluarkan diagram dari cincin Asura, berkonsentrasi penuh pada langkah ketiga. Skill Asura Sword Skill langkah ketiga, Wrath of the Nether King. Mempelajari gerakan bergambar dan rute menjalankan pertempuran Qi-nya, ia menggoreskannya ke dalam benaknya sebelum mengembalikan diagram kembali ke atas ring. Dia berdiri di tempat yang sama untuk beberapa waktu, ketika tiba-tiba, tubuhnya melesat maju beberapa meter seperti meteor yang terbakar ketika bilah Asura menebas di depannya. Dua api lampu merah menyala di udara, bergegas maju tanpa tanda-tanda berhenti seperti murka Nether King, menghancurkan segalanya sebelum itu. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong masih berdiri beberapa meter jauhnya, mengingat peluncuran serangan dengan perasaan dan gerakan sebelum membandingkannya dengan apa yang tertulis pada diagram. 30 menit kemudian, Xiaolong bergerak lagi. Tubuhnya melesat maju seperti meteor saat dia menebas ke depan dengan bilahnya. Dua lampu merah menyala yang menyala-nyala pecah seperti letusan gunung berapi, berputar maju dengan fiksasi menghancurkan segala yang ada di depannya. Serangan itu kehilangan momentumnya dan menghilang 100 meter jauhnya. Setelah percobaan kedua, dia berdiri diam lagi, mengulangi proses sebelumnya. 30 menit lagi berlalu dan Huang Xiaolong melakukan upaya ketiga. Huang Xiaolong mengulangi proses yang sama berulang kali, seperti ketika dia mempraktikkan Tempest of Hell dan Thirst of Asura untuk pertama kalinya. Upaya terus-menerus ketika dia mencoba memahami maksud dari langkah tersebut. Ditulis bersama dengan ilustrasi langkah ketiga, ketika Wrath of the Nether King mencapai penyelesaian besar, ayunan pedang seperti letusan gunung berapi milenium, seperti penyerbuan sejuta binatang iblis, dan momentumnya pecah dalam sekejap dengan kecepatan luar biasa, memberi musuh tidak ada waktu untuk bereaksi dan hanya mati di bawah kemarahan Raja Nether. 3 hari berlalu dengan cepat dalam latihan. Selama 3 hari ini, selain praktik Asura Tactics yang biasa, dan kitab metamorfosis tubuh, ia berkonsentrasi pada Wrath of the Nether King. Kadang-kadang, Huang Xiaolong akan menghabiskan beberapa waktu pada keterampilan pertempuran peringkat bumi yang ia dapatkan dari kompetisi Akademi Bintang Kosmik, Tinju Fist. Dengan energi ki pertempuran Huang Xiaolong saat ini, serangan Collapsing Fist-nya bisa menghancurkan batu setinggi 10 meter, selusin meter jauhnya ketumpukan kerikil. 3 hari lagi berlalu. Huang Xiaolong keluar dari halamannya. Itu adalah awal dari istilah baru di Cosmic Star Academy, dan Xiaolong berencana untuk pergi dan melihatnya. Ketika dia datang ke aula utama, ayahnya, ibu dan 2 adiknya sudah ada di sana. Big Brother, Huang Min dan Huang Xiaohai mengelilingi Huang Xiaolong begitu mereka melihatnya, memanggil dengan riang. Kedua lelaki kecil itu masing-masing tergantung di satu sisi lengannya. Apakah kamu bersenang-senang beberapa hari terakhir ini? Huang Xiaolong tersenyum dan bertanya. Kakak, kota kerajaan terlalu menyenangkan. Ada banyak tempat bagus. Tepat setelah pertanyaan Huang Xiaolong berakhir, Huang Xiaohai bergegas menjawab seolah-olah seseorang bersaing dengannya. Dengan senang hati, dia menambahkan, aku sangat suka di sini. Petik 2. Huang Xiaolong tersenyum ramah, meskipun dia berlatih keras selama 3 hari terakhir, dia masih tahu bahwa 2 orang kecil ini keluar bermain setiap hari dan dari jumlah acara yang mereka miliki, mungkin 2 orang kecil ini yang pergi ke banyak tempat di Royal City hanya dalam waktu beberapa hari. Mereka sudah tahu lebih banyak darinya, yang telah berada di Royal City selama 1 tahun sejauh ini. Bermain-main tidak apa-apa, tapi kamu juga harus ingat untuk berlatih keras. Kata Huang Xiaolong. 2 kepala kecil mengangguk patuh. Jangan khawatir, kakak, aku pasti akan berlatih keras sehingga aku bisa mengalahkan Huang Wei sampai dia terbaring mati di lantai. Kata Huang Min dengan ekspresi serius di wajahnya. Huang Xiaolong mengangguk. Sampai saat ini, adik perempuannya tidak menyadari bahwa Huang Wei, ayahnya, dan kakak laki-lakinya sudah mati di bawah pedang para ahli dari Sekte Pedang Besar. Namun, Xiaolong tidak mengatakan ini dengan lantang, tetapi memiliki target sebagai motivator adalah hal yang baik. Ayah, Bu, Huang Xiaolong menghampiri orang tuanya dan menanyakan apakah hari-hari mereka baik dan nyaman di Tianxuan Mansion. Huang Peng tertawa, tidak ada yang tidak nyaman. Huang Xiaolong mengangguk dengan senang. Ayahnya, Huang Peng, telah mengambil dan roh 4 kelas tinggi, Xing Yao Dan, sedangkan ibunya, Su Yan, menelan roh 5 kelas tinggi, dan Laut Qi, kedua kultivasi mereka telah maju dengan satu urutan. Huang Peng sekarang menjadi Orde ke-7, dekat dengan puncak Orde ke-7 awal, dan Su Yan mencapai pertengahan Orde ke-6. Oh, benar, Xiaolong, Nona Lilu datang untuk mencarimu kemarin. Pada saat ini, Su Yan tiba-tiba tertawa dan berkata, tapi kamu sedang berlatih pada saat itu dan Nona Lilu ada di sini selama 1 jam dan kemudian dia pergi. Petik 2. Lilu. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Hari ini adalah masa baru akademi, jadi tidak mengherankan bahwa Lilu telah kembali ke kota kerajaan dari Li Residence. Xiaolong, Lilu adalah gadis yang baik, Su Yan menambahkan, aku pikir. Bu, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Huang Xiaolong tersenyum pahit dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu apa yang ingin dikatakan ibunya meskipun mereka berdua, dia dan Lilu, bahkan belum berusia 11 tahun.
Istilah baru akademi dimulai hari ini jadi aku akan memeriksanya. Dia dengan cepat berdiri sebelum Su Yan dapat membuka mulutnya untuk berbicara dan melarikan diri dari ruang utama seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya. Meninggalkan aula utama, Huang Xiaolong tidak berhenti sampai dia keluar dari Tianxuan Mansion dan menuju ke arah Cosmic Star Academy. Mencapai akademi, ketika para siswa melihat Xiaolong mereka semua mundur untuk memberi jalan, mata mereka dipenuhi kekaguman dan kekaguman, beberapa telah naik ke idola. Xiaolong mengabaikan bisikan di sepanjang jalan dan berjalan jauh ke kelas ini. Saat dia melangkah ke dalam ruangan, ruang kelas yang bising segera menjadi sunyi, dan semua siswa berdiri tegak. Termasuk itu Jiang Teng. Saat Huang Xiaolong terus berjalan, Jiang Teng melompat keluar dari kursinya dan mundur ke belakang kelas, gemetar ketakutan. Huang Xiaolong, apa yang ingin kamu lakukan? Sangat jelas, dia makan cukup banyak kepalan tangan dari Huang Xiaolong sehingga dia mengembangkan rasa takut traumatis terhadap Huang Xiaolong. There are no more articles to read.